Serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam Tribun Timur Live Update edisi Rabu 15 November 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Dan tentunya informasi lainnya dapat Anda simak di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan satu informasi menarik pada hari ini Tribuners, yakni pasca Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia mengumumkan 3 nomor urut para calon Presiden Republik Indonesia dalam kontestasi pemilu 2024, yang dimana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di nomor urut 1, dan juga untuk pasangan Prabowo Subianto dan juga Kaisang Pangarep berada di nomor urut 2, dan disusul oleh Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD di nomor urut ketiga. Dan tentunya dengan pengumuman nomor ini, atensi masyarakat semakin besar terhadap kontestasi pemilu dan juga meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan dan mengawal pemilu 2024 nantinya. Tak terkecuali dari para pendukung dan juga tentunya simpatisan dari ketiga calon ini. Dan sebagai salah satu informasi menarik yang akan kami sajikan pada hari ini Tribuners adalah seperti apa suasana dan kondisi terkini dari posko pemenangan dari ketiga calon Presiden Republik Indonesia yang berada di Kota Makassar. Dan untuk informasi pertama datang dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Dan untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Kebanggaan Tribun Timur, yakni rekan Faki. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Faki. Halo, selamat siang Tribuners. Ya, dapatkah diinformasikan kepada para Tribuners mengenai seperti apa posko dari relawan atau pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep di lokasi saat ini? Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah juang pemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, di belakang saya ini merupakan posko atau rumah juang yang sejak awal 2023 ini berdiri sebagai pusat aktivitas dari tim kampanye Prabowo Subianto. Nah, seperti terlihat di layar kaca, lokasi ini berada tepat di Jalan Haji Bau, tepatnya di pinggir jalan Tama Haji Bau, dan memang dengan melihat secara langsung sudah nampak sebagai rumah pemenangan ya. Terlihat ada tulisan Prabowo Presidenku, Gerindra menang, dan juga beragam atribut yang dipasang oleh Partai Gerindra, dan juga sudah nampak ada nomor urut 2 sesuai dengan hasil dari pencabutan nomor urut pada malam hari tadi di kantor KPU Pusat, bahwa calon presiden pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2. Dan di rumah ini memang kalau kita melintas di jalan Haji Bau sudah nampak sekali rumah juang ini terletak tepat di antara rumah-rumah yang lainnya dengan beragam atribut kampanye seperti spanduk, baliho, dan juga bendera Gerindra, serta berdiri paling tinggi yang ada di belakang saya itu bendera Republik Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para Tribuners. Sepertinya sebelumnya saya sempat salah menyebutkan bahwa calon wakil presiden dari Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya rekan Fakih, apakah memang dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada aktivitas dari para pendukung dari kedua capres ini? Ya, untuk pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka memang semenjak beberapa waktu terakhir selalu aktif ya, aktivitas di rumah juang ini. Memang aktivitas biasanya mulai berlangsung di sore hari, mulai ramai itu para kader-kader, baik itu partai koalisi maupun juga para simpatisan yang datang ke rumah juang ini. Bahkan kemarin sewaktu
eh, pemilihan nomor urut ya, pencabutan nomor urut di kantor KPU Pusat di Jakarta. Nah, Rumah Juang ini ditempatkan oleh para simpatisan dipimpin Direktur Kampanye Prabowo, Bapak Anhar ya, Anhar Rahman yang langsung memimpin para simpatisan, kemudian masyarakat untuk menonton langsung pencabutan nomor urut yang dilakukan oleh para ketiga calon presiden. Dan beruntungnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2 sesuai juga dengan nomor urut dari partai pengusung utamanya yakni Gerindra yang juga di nomor urut 2 pada Pileg 2024. Nah, dalam beberapa waktu terakhir memang aktivitas terus berlangsung di Rumah Juang ini, baik itu oleh para simpatisan maupun para caleg hingga ke masyarakat yang memang terbuka untuk masyarakat umum. Termasuk tadi malam yang merupakan puncak ya, banyak sekali kader-kader partai koalisi yang juga turut ikut nonton bareng bersama masyarakat, kemudian makan malam bersama, berbincang, berdiskusi terkait dengan bagaimana pemenangan Prabowo Subianto yang resmi mendapatkan nomor urut 2 bersama Gibran Rakabuming Raka di tanah Sulawesi Selatan. Seperti itu. Ya, selain menjadi aktivitas dari seluruh kader Partai Gerindra dan juga pendukung pengusung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran, apakah juga Rumah Juang ini digunakan atau dibuka secara umum kepada masyarakat luas atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, Rumah Juang pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya sudah ada sejak awal 2023 lalu ya. Dan Rumah Juang ini mulanya memang untuk pemenangan Prabowo yang memang diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon presiden. Kemudian beralih menjadi mendukung pasangan Prabowo Subianto setelah menetapkan kembali Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. Nah, semenjak awal 2022 2023 Rumah Juang ini sudah berdiri menjadi posko pemenangan, kemudian diresmikan oleh Ketua DPP Harian Gerindra Sufmi Dasko pada bulan Maret 2023. Akhirnya rumah ini resmi menjadi posko pemenangan dari Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, semenjak saat itu rumah ini akhirnya menjadi pusat aktivitas bagaimana tim sukses atau tim kampanye Prabowo Subianto beraktivitas setiap harinya. Nah, Rumah Juang ini akhirnya dibuka untuk masyarakat umum, dibuka untuk seluruh masyarakat baik itu di Makassar, Sulawesi Selatan yang berkunjung di Kota Makassar untuk bisa datang setiap harinya di Rumah Juang ini untuk sama-sama mendiskusikan, sama-sama menelurkan ide ataupun memberikan masukan terkait pembangunan bangsa baik itu secara nasional ataupun secara regional di Sulawesi Selatan. Nah, Rumah Juang ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum, mulai dari masyarakat umum dari pegawai maupun sebagai pekerja buruh misalkan ataupun ojek online itu terbuka semua. Bahkan tadi saya sempat cerita dengan beberapa orang yang berada di dalam rumah ini, hampir setiap harinya didatangi oleh ojol ataupun kita lihat petugas kebersihan di Kota Makassar untuk singgah beristirahat ya. Singgah beristirahat, disediakan ada air minum juga yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi memang ini menjadi pusat yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama menelurkan ide bagaimana pembangunan bangsa. Dan rumah ini tidak pernah tertutup, 24 jam terbuka lah untuk masyarakat, dan itu tadi disampaikan oleh beberapa para penjaga yang setiap harinya berada di Rumah Juang ini. Dan memang dari pagi sampai sore biasanya silih berganti orang datang, kemudian beristirahat ataupun sambil ngobrol-ngobrol juga di dalam Rumah Juang seperti itu. Ya, lantas rekan Fakih mengingat gedung ini memang sudah berfungsi, dialihfungsikan menjadi Rumah Juang dan tentunya posko pemenangan atas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Lantas adakah informasi mengenai sebelum menjadi posko pemenangan, rumah atau gedung ini adalah diperuntukkan untuk apa, rekan Fakih? Ya, jadi itu diketahui Rumah Juang ini memang dulu sebagai rumah biasa ya juga, dan juga kantor, sempat menjadi kantor di Gerindra juga di sini. Kemudian saat ini beralih fungsi di bawah kepemimpinan Direktur Kampanye Anhar Rahman.
menjadi rumah juang, dan semenjak di awal 2023 ini sudah berfungsi sebagai rumah juang Prabowo Subianto dan akan beraktivitas sampai nantinya pada Pilpres 2024, dan akan menjadi pusat untuk aktivitas dari baik nanti ketika Prabowo Subianto tiba di Makassar ataupun Gibran Rakabuming Raka yang tanggal 25 mendatang. Informasi yang dihimpun akan datang ke kota Makassar, dan ini memang berdiri di samping rumah-rumah masyarakat juga, ada beberapa rumah di sekitarnya, ada juga kantor ya, dan ini menyatulah dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar seperti itu. Yang terakhir, rekan Fakih, mengingat bahwa memang posko ini sudah mulai difungsikan sejak awal tahun 2023, seperti yang tadi rekan Fakih sampaikan. Apakah memang posko ini sudah sempat menjadi tempat penyelenggaraan acara yang cukup besar dari para pendukung pasangan calon Prabowo Gibran? Ataukah bahkan mungkin Pak Prabowo sudah pernah berkunjung ke posko ini, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun, rumah juang ini memang pernah didatangi oleh Prabowo Subianto ya, yang pernah di beberapa bulan lalu sempat hadir sebagai Menteri Pertahanan di agenda milik Pemprov Sulsel ya, sebagai Menteri Pertahanan. Nah, salah satu kunjungannya dia menyempatkan diri sempat singgah di rumah juang ini, kemudian sempat mengumpulkan kader-kader Gerindra di rumah juang ini, kemudian memberikan arahan bagi pengurus kader, baik itu dari tim kampanyenya, dari kader Gerindra maupun dari koalisi saat itu. Nah, saat itu memang Prabowo Subianto sudah pernah menginjakkan kaki di rumah juang ini, dan nantinya juga ketika datang di Makassar bisa dipastikan Prabowo Subianto akan kembali singgah di rumah juang ini, dan dijadwalkan memang calon wakil presiden yakni Gibran Rakabuming Raka yang akan datang di sekitar tanggal 25 sampai 26 November mendatang atau sekitar 2 pekan depan. Nah, itu dijadwalkan datang di Makassar. Kemudian ada juga jadwalnya untuk singgah di rumah juang ini untuk memberikan pengarahan-pengarahan bagi tim kampanye, bagi simpatisan tentang bagaimana menyukseskan Pilpres 2024 dan juga bisa meraup suara dari wilayah Sulawesi Selatan untuk paslon nomor 2 ini. Seperti itu. Ya, dan informasi selanjutnya datang dari laporan terkini mengenai seperti apa suasana dari posko pemenangan pasangan calon Anies Rashid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Untuk itu akan melaporkan langsung juga dari reporter Tribun Timur, yakni rekan Erlan Saputra. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Anissa, selamat sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, lantas seperti apa situasi atau kondisi terkini dari posko pemenangan pasangan Anies Muhaimin, rekan Erlan? Apakah sudah ada aktivitas tertentu atau seperti apa? Baik rekan Anissa, jadi perlu kami sedikit sampaikan bahwasanya KPU RI resmi mengumumkan dan menetapkan
nomor urut untuk 3 capres cawapres pada Selasa malam kemarin di kantor KPU RI, di mana untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau yang kalau diakronikan itu Amin, itu menempati nomor urut pertama atau nomor urut 1 di sebagai pasangan capres cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Dan pada kesempatan kali ini, beberapa menit yang lalu kami sudah menyambangi salah satu posko relawan untuk pasangan Amin di Kota Makassar, lebih tepatnya di Jalan Meranti, Kota Makassar. Kalau kemarin itu sempat kami menyambangi salah satu posko relawan atau simpul relawan Anies Caimin di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, Kota Makassar kemarin. Dan hari ini kami menyambangi simpul relawan lainnya untuk pasangan Anies Baswedan dan Caimin di Jalan Meranti, Kota Makassar. Dan dalam pantauan Tribun Timur tadi itu belum ada aktivitas terlihat di posko relawan Anies, lebih tepatnya di posko itu bernama Posko Induk Relawan Konfederasi Relawan Anies atau Korean yang berada di Jalan Meranti. Jadi posko itu sebelumnya menjadi gudang dan kemudian disulap menjadi pos relawan Anies Baswedan, dan peresmian posko ini diresmikan langsung oleh Anies Baswedan pada bulan 7 lalu saat Anies Baswedan diundang khusus untuk menghadiri atau menyampaikan gagasannya di forum Apeksi Nasional yang berada di Kota Makassar kala itu. Dan tadi juga posko yang berada di Jalan Meranti itu cukup luas, namun sayangnya tak ada narasumber yang kami jumpai. Tetapi dari Ketua Umum Korean, yakni Muhammad Ramli Rahim, saat ini serupanya berada di Jakarta, dan tepat malam tadi itu sempat mendampingi Anies Baswedan dalam pengambilan nomor urut capres semalam di KPU RI. Jadi seperti itu rekan Anissa. Ya, lantas dalam waktu dekat ini apakah ada informasi mengenai rencana akan dibangunnya posko utama atau posko induk di Kota Makassar sendiri, khususnya mungkin nanti akan menjadi posko persatuan dari para pendukung Anies dan juga Muhaimin di Sulawesi Selatan? Apakah ada informasi? Baik rekan Anissa, jadi sebelumnya itu 2 capres cawapres itu sudah ada pos gabungan untuk koalisi masing-masing capres cawapres, seperti Ganjar Mahfud yang berada di depan rujak Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian untuk pos pemenangan atau posko kampanye pasangan Prabowo Gibran itu berada di Jalan Haji Bau. Tetapi untuk pasangan Anies Muhaimin ini sampai hari ini belum ada dipusatkan di mana akan nantinya posko pemenangan Anies Caimin. Karena baru 2 hari yang lalu itu Anies baru mengumumkan ketua atau struktur tim nasional untuk pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Dan seperti yang kami wawancarai salah satu kader partai koalisi pengusung koalisi perubahan, yakni Sekretaris DPW Nasdem Sulsel,
Saharudin yang sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan bahwa sejatinya setelah dibentuknya tim relawan tim pemenangan nasional untuk pasangan Amin, jadi nantinya akan itu ditindaklanjuti sampai ke daerah untuk pemenangan Anies di daerah provinsi maupun di tingkatan kabupaten kota. Dan untuk di Sulsel sendiri, jadi ada beberapa nama yang mencuat untuk menjadi calon ketua tim pemenangan daerah untuk Anies Caimin, seperti masing-masing ketua DPW partai. Sebagaimana diketahui bahwa ada 3 partai pengusung untuk Anies Muhaimin, seperti PKB, Nasdem, dan partai PKS, dan partai non-parlemen itu seperti Partai Umat. Dan 3 nama saat ini sudah mencuat seperti Ketua DPW Nasdem, Rusdi Mase Pasesu, kemudian Ketua PKS Sulsel, Amri Arsyid, dan Ketua PKB Sulsel, Ashar, ya. Seperti itu rekan Tio. Namun ditekankan oleh sapaan dari Saharudin bahwasanya dalam sebulan ini koalisi perubahan akan segera melakukan konsolidasi untuk membahas siapa yang akan menakodai tim pemenangan Anies untuk di Sulsel sendiri. Tetapi rekan Anissa, untuk posko pemenangan sendiri, posko untuk Anies Muhaimin, sejatinya ada banyak relawan dari pasangan Amin ini yang sudah membentuk posko pemenangan, baik itu di tingkatan Kota Makassar maupun di daerah kabupaten sendiri. Begitu rekan Anissa. Ya, yang terakhir rekan Erlan. Ya, yang terakhir rekan Erlan, apakah mengingat bahwa memang belum ada posko utama atau posko gabungan yang dihadirkan oleh para pendukung dari pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kota Makassar, apakah memang dapat diinformasikan beberapa posko yang sudah pernah didatangi oleh Anies Baswedan ataupun mungkin oleh Bapak Muhaimin Iskandar, rekan Erlan? Baik, rekan Anissa, jadi pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 5 November, Anies menyambangi salah satu posko relawan yang ada di Jalan Meranti, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dan di kesempatan itu Anies menyapa ratusan relawannya maupun masyarakat sekitar, terutama membagikan warga yang membutuhkan air bersih. Sebagaimana diketahui bahwa Makassar saat ini itu tengah dilanda krisis air bersih akibat dampak dari kemarau yang berkepanjangan. Dan tadi kami menyambangi salah satu posko Korean. Jadi Simpul ini adalah salah satu posko dari Simpul relawan Anies yang berada di Jalan Meranti, Kota Makassar. Jadi posko itu diresmikan langsung oleh Anies Baswedan pada kunjungan Anies pada bulan 7 2023 lalu di Makassar. Saat itu Anies diundang khusus oleh pengurus APEXI untuk memberikan adu gagasan, begitupun dengan 2 capres lainnya. Dan di sela-sela kunjungannya itu Anies menyambangi posko tersebut untuk meresmikan langsung, dan didampingi langsung oleh
pimpinan partai politik pengusung dan juga simpatisan dan relawannya. Begitu rekan Anissa. Ya, terima kasih rekan Erlan atas liputan lengkapnya dan informasi yang tentunya disajikan kepada para Tribuners mengenai seperti apa kemudian beberapa posko pemenangan atau mungkin posko pendukung dan simpatisan dari pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin di Kota Makassar. Terima kasih rekan Erlan. Baik. Ya, dan selanjutnya masih akan kami menampilkan beberapa cuplikan video mengenai situasi dan kondisi terkini dari beberapa tentunya posko pasangan calon presiden ketiganya dari ketiga calon presiden Republik Indonesia. Ya, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu semua sudah dengar, Pak Anies bukan hanya berpikir bagaimana setiap tahun Bapak Ibu bawa cergen. Perubahan Indonesia adalah perubahan untuk anak cucu kita. Semoga hari ini air ini akan mengalir untuk kehidupan yang lebih baru. Terima kasih semua warga, semua PKS, semua Nasdem. Nasdem. PKS. PKB akan menentukan masa depan Indonesia akan berubah di tangan Bapak Anies Baswedan. Oh ya, siap. Depan sedikit Pak. Ya. Ya, jauh lagi nanti. Sebelah sini Pak. Oh, so. Ini kan mikrofonnya mati. Tahan dulu Pak. Aduh, please. Jadi mati lampu Pak, keluhannya. Apa? Ini ya. Apresiasi bagi warga yang dibutuhkan, tapi ini bukan solusi yang jangka panjang. Ini adalah solusi temporer. Kami melihat pembangunan kita selama ini konsentrasinya pada infrastruktur makro. Infrastruktur mikro, yaitu infrastruktur untuk rumah tangga, justru sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Apa infrastruktur mikro itu? Satu, kebutuhan air untuk rumah tangga. Dua, kebutuhan listrik untuk rumah tangga. Tiga, kebutuhan gas untuk rumah tangga. Itu semua adalah contoh-contoh infrastruktur mikro. Nah, kami salah satu prioritasnya adalah membangun infrastruktur mikro, sehingga rumah tangga itu urusannya dibantu diselesaikan oleh pemerintah. Sekarang nih, keluarga perlu air, dia cari sendiri. Perlu gas, dia cari sendiri. Nah, kalau negara membangun infrastruktur mikro, maka rumah tangga itu dananya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain, dan pelayanannya bisa berjalan tanpa ada interupsi, tanpa ada
hambatan. Jadi prioritasnya di situ. Pak, Ya. soal lain Pak, soal tim pemenangan Pak, penyusunan tim pemenangan bagaimana Pak? Jadi gini, kapten pemenangan kita ini ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, termasuk yang di sini nih. Itu adalah tim pemenangan, kapten-kapten pemenangan kita. Jadi bukan sebuah superhero pendekatannya, tapi Avengers. Nanti lengkap semua diumumkan. Pak, soal hasil survei Pak, RSF versi Soal hasil survei Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya karena beliau dalam perjalanan dari PowerPoint ke bandara. Karena hari ini ada program bagi-bagi air bersih, beliau mampir bertemu dengan Bapak Ibu. Tapi membangun infrastruktur supaya Bapak Ibu bisa menikmati air di rumah masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Mau dilanjutkan atau mau berubah? Mau berubah? Ya, dan yang terakhir sebagai informasi selanjutnya, para Tribuners, adalah liputan yang telah kami sajikan mengenai informasi seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan pasangan dengan nomor urut 3, yakni pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, selamat siang Tribuners. Kembali lagi saya Aldi, jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Saat ini sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024 yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi untuk situasi pada siang hari ini, di mana posko pemenang ini masih dalam proses pembuatan meja-meja untuk isi dari posko Ganjar Pranowo yang ada di Kota Makassar pada siang hari ini. Nah, jadi untuk beberapa posko dari tim pemenang Ganjar ini cukup besar, yang dimana di dalamnya seperti ini, belum lengkap untuk beberapa barang-barang karena memang masih tahap untuk perbaikan. Dan di sini kita ada beberapa ruangan juga atau ruang-ruang rapat yang nantinya akan digunakan. Nah, untuk rapatnya itu berada di sini, di mana untuk kegiatan-kegiatan pemenang atau sosialisasi yang nantinya akan dilakukan tim pemenang daerah atau TPD Sulawesi Selatan Ganjar Pranowo akan bermarkas di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, untuk sisi luarnya dia atau pekarangan belakangnya seperti ini, Tribuners.
Nah, belakangnya juga cukup luas, dapat kita lihat. Namun posko pemenang ini masih dalam tahap renovasi. Nah, jadi ini bagian-bagian ruangan-ruangan yang belum terpakai. Beberapa peralatan juga masih saat ini sedang dikerjakan. Kalau jalan ke belakang itu ke mana? Dalam. Buntu saya lihat itu. Ada pintunya di belakang ya? Oh ini. Oke. Oh ini musolanya ya. Nah jadi ini nanti untuk musola dari posko pemenangan Ganjar Pranowo yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Dan untuk pekarangan luarnya itu dia seperti ini, Tribuners. Jadi posko dari Ganjar Pranowo sendiri sangat besar ya, cukup luas. Dan ada untuk lantai 2-nya atau rooftopnya. Jadi seperti ini Tribuners. Itu untuk naik ke lantai 2-nya. Beberapa ruangan lagi, mungkin sekitar ada 5 kamar untuk bagian pekarangan belakang. 5 ruangan ya, maksud saya. Jadi ruangan ini sangat besar ya tentunya. Jadi ini tempat rapatnya ini kayak ini. Ini tempat rapat kalau ada rapat untuk teman-teman koalisi dari partai pengusung Ganjar Pranowo. Kalau aktivitas untuk ininya Kak, kegiatan-kegiatannya biasa ada di sini, maksudnya teman-teman dari partai koalisi atau bagaimana? Oh sering ada setiap hari ya? Kadang kalau misalkan ada kegiatan, undang untuk datang ke sini. Oh nanti kalau ada kegiatan baru mereka datang. Oh, Oke. Jadi tidak setiap hari memang ada di sini. Kalau dari teman-teman partai. Ya, kadang juga kalau misalkan mau datang, ya datang. Ada 4 partai koalisi pengusung dari Ganjar Pranowo sendiri, mulai dari partai pengusung utama yaitu PDI Perjuangan, ada P3, ada Hanura dan juga Perindo. Nah, pengakuan dari beberapa orang yang ada di sini juga, posko ini kadang diisi oleh teman-teman dari partai koalisi. Kalau di sini ada kegiatan atau arahan-arahan yang diberikan, jadi tepat berada di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, di mana rumah jabatan Gubernur itu tempat ini, dan posko pemenang di sini.
berada di sebelah Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentosa, Makassar. Ini meja-meja yang nanti digunakan di dalam sepertinya. Dari pengakuan dari beberapa pengerja ini untuk digunakan di dalam ruangan, maksudnya di pekarangan belakang Ganjar, posko Ganjar Pranowo yang ada di Sulawesi Selatan. Tribuners. Di mana ketua tim pemenang daerah Ganjar Pranowo di Sulsel itu saat ini jabatan ketua diisi oleh Dr. Udin Malik atau menantu dari Wali Kota Makassar, yaitu Dani Pomanto, yang akan berjuang maksud saya untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai calon presiden yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Ini belum ada aktivitas atau informasi untuk kegiatan rapat yang akan dilakukan pada hari ini dari tim pemenang Ganjar Pranowo, dan situasi dari posko TPD Ganjar di Kota Makassar juga masih sepi, atau hanya ada beberapa orang yang mengerjakan meja-meja untuk ditempatkan di dalam posko atau ruangan belakang seperti gambar yang tadi saya ambil. Dan ternyata posko ini juga masih dalam tahap renovasi ya tentunya. Di dalamnya juga masih sementara perbaikan untuk bagian ruang tengahnya dan ruang-ruang rapat di dalamnya. Nah, ini dia ada 4 partai pengusung, yang dimana partai utama itu tentunya dari Partai Ganjar sendiri, yaitu PDI Perjuangan, ada P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Baik Tribuners, sekian laporan dari saya, jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Ya, dan demikianlah informasi yang dapat kami sajikan mengenai seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan ketiga calon presiden Republik Indonesia di Kota Makassar dan tentunya Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan informasi dan berita lainnya yang telah kami sajikan dalam beberapa informasi berita yang kami tayangkan di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam Tribun Timur Live Update edisi Rabu 15 November 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Dan tentunya informasi lainnya dapat Anda simak di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan satu informasi menarik pada hari ini Tribuners, yakni pasca Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia mengumumkan 3 nomor urut para calon Presiden Republik Indonesia dalam kontestasi pemilu 2024. Yang dimana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di nomor urut 1 dan juga untuk pasangan Prabowo Subianto dan juga Kaisang Pangarep berada di nomor urut 2 dan disusul oleh Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD di nomor urut ketiga. Dan tentunya dengan pengumuman nomor ini, atensi masyarakat semakin besar terhadap kontestasi pemilu dan juga meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan dan mengawal pemilu 2024 nantinya. Tak terkecuali dari para pendukung dan juga tentunya simpatisan dari ketiga calon ini. Dan sebagai salah satu informasi menarik yang akan kami sajikan pada hari ini Tribuners adalah seperti apa suasana dan kondisi terkini dari posko pemenangan dari ketiga calon Presiden Republik Indonesia yang berada di Kota Makassar. Dan untuk informasi pertama datang dari pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Dan untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Kebanggaan Tribun Timur yakni rekan Faki. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Faki. Halo, selamat siang Tribuners. Ya, dapatkah diinformasikan kepada para Tribuners mengenai seperti apa posko dari relawan atau pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep di lokasi saat ini? Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah juang pemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, di belakang saya ini merupakan posko atau rumah juang yang sejak awal 2023 ini berdiri sebagai pusat aktivitas dari tim kampanye Prabowo Subianto. Nah, seperti terlihat di layar kaca, lokasi ini berada tepat di Jalan Haji Bau, tepatnya di pinggir jalan Tama Haji Bau, dan memang dengan melihat secara langsung sudah nampak sebagai rumah pemenangan ya. Terlihat ada tulisan Prabowo Presidenku Gerindra Menang dan juga beragam atribut yang dipasang oleh Partai Gerindra, dan juga sudah nampak ada nomor urut 2 sesuai dengan hasil dari pencabutan nomor urut pada malam hari tadi di kantor KPU Pusat, bahwa calon presiden pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapat nomor urut 2. Dan di rumah ini memang kalau kita melintas di jalan Haji Bau sudah nampak sekali rumah juang ini terletak tepat di antara rumah-rumah yang lainnya dengan beragam atribut kampanye seperti spanduk, baliho, dan juga bendera Gerindra, serta berdiri paling tinggi yang ada di belakang saya itu bendera Republik Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para Tribuners. Sepertinya sebelumnya saya sempat salah menyebutkan bahwa calon wakil presiden dari Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya rekan Fakih, apakah memang dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada aktivitas dari para pendukung dari kedua capres ini? Ya, untuk pasangan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka memang semenjak beberapa
waktu terakhir selalu aktif ya, aktivitas di Rumah Juang ini. Memang aktivitas biasanya mulai berlangsung di sore hari, mulai ramai itu para kader-kader, baik itu partai koalisi maupun juga para simpatisan yang datang ke Rumah Juang ini. Bahkan kemarin sewaktu pemilihan nomor urut ya, pencabutan nomor urut di kantor KPU pusat di Jakarta. Nah, Rumah Juang ini ditempatkan oleh para simpatisan dipimpin Direktur Kampanye Prabowo, Bapak Anhar ya, Anhar Rahman, yang langsung memimpin para simpatisan kemudian masyarakat untuk menonton langsung pencabutan nomor urut yang dilakukan oleh para ketiga calon presiden. Dan beruntungnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2 sesuai juga dengan nomor urut dari partai pengusung utamanya yakni Gerindra yang juga di nomor urut 2 pada Pileg 2024. Nah, dalam beberapa waktu terakhir memang aktivitas terus berlangsung di Rumah Juang ini, baik itu oleh para simpatisan maupun para caleg hingga ke masyarakat yang memang terbuka untuk masyarakat umum. Termasuk tadi malam yang merupakan puncak ya, banyak sekali kader-kader partai koalisi yang juga turut ikut nonton bareng bersama masyarakat, kemudian makan malam bersama, berbincang, berdiskusi terkait dengan bagaimana pemenangan Prabowo Subianto yang resmi mendapatkan nomor urut 2 bersama Gibran Rakabuming Raka di tanah Sulawesi Selatan. Seperti itu. Ya, selain menjadi aktivitas dari seluruh kader partai Gerindra dan juga pendukung pengusung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran, apakah juga Rumah Juang ini digunakan atau dibuka secara umum kepada masyarakat luas atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, Rumah Juang pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya sudah ada sejak awal 2023 lalu ya. Dan Rumah Juang ini mulanya memang untuk pemenangan Prabowo yang memang diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon presiden, kemudian beralih menjadi mendukung pasangan Prabowo Subianto setelah menetapkan kembali Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. Nah, semenjak awal 2023, Rumah Juang ini sudah berdiri menjadi posko pemenangan, kemudian diresmikan oleh Ketua DPP Harian Gerindra, Sufmi Dasko, pada bulan Maret 2023. Akhirnya rumah ini resmi menjadi posko pemenangan dari Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, semenjak saat itu rumah ini akhirnya menjadi pusat aktivitas bagaimana tim sukses atau tim kampanye Prabowo Subianto beraktivitas setiap harinya. Nah, Rumah Juang ini akhirnya dibuka untuk masyarakat umum, dibuka untuk seluruh masyarakat baik itu di Makassar, Sulawesi Selatan yang berkunjung di Kota Makassar untuk bisa datang setiap harinya di Rumah Juang ini untuk sama-sama mendiskusikan, sama-sama menelurkan ide ataupun memberikan masukan terkait pembangunan bangsa baik itu secara nasional ataupun secara regional di Sulawesi Selatan. Nah, Rumah Juang ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum, mulai dari masyarakat umum, dari pegawai maupun sebagai pekerja buruh misalkan, ataupun ojek online, itu terbuka semua. Bahkan tadi saya sempat cerita dengan beberapa orang yang berada di dalam rumah ini, hampir setiap harinya didatangi oleh ojol ataupun kita lihat petugas kebersihan di Kota Makassar untuk singgah beristirahat ya. Singgah beristirahat, disediakan ada air minum juga yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi memang ini menjadi pusat yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama menelurkan ide bagaimana pembangunan bangsa. Dan rumah ini tidak pernah tertutup, 24 jam terbuka lah untuk masyarakat. Dan itu tadi disampaikan oleh beberapa para penjaga yang setiap harinya berada di Rumah Juang ini. Dan memang dari pagi sampai sore biasanya silih berganti orang datang, kemudian beristirahat, ataupun sambil ngobrol-ngobrol juga di dalam Rumah Juang, seperti itu. Ya, lantas rekan Fakih, mengingat gedung ini memang sudah berfungsi, dialihfungsikan menjadi Rumah Juang dan tentunya posko pemenangan atas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Lantas adakah informasi mengenai sebelum menjadi posko pemenangan, rumah atau gedung ini adalah diperuntukkan untuk apa, rekan Fakih?
Ya, jadi untuk diketahui rumah Juang ini memang dulu sebagai rumah biasa ya juga, dan juga kantor, sempat menjadi kantor di Gerindra juga di sini. Kemudian saat ini beralih fungsi di bawah kepemimpinan Direktur Kampanye Anhar Rahman, menjadi rumah Juang, dan semenjak di awal 2023 ini sudah berfungsi sebagai rumah Juang Prabowo Subianto, dan akan beraktivitas sampai nantinya pada Pilpres 2024, dan akan menjadi pusat untuk aktivitas dari baik nanti ketika Prabowo Subianto tiba di Makassar ataupun Gibran Rakabuming Raka yang tanggal 25 mendatang. Informasi yang dihimpun akan datang ke kota Makassar, dan ini memang berdiri di samping rumah-rumah masyarakat juga, ada beberapa rumah di sekitarnya, ada juga kantor ya. Dan ini menyatulah dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar, seperti itu. Yang terakhir, rekan Fakih, mengingat bahwa memang posko ini sudah mulai difungsikan sejak awal tahun 2023, seperti yang tadi rekan Fakih sampaikan. Apakah memang posko ini sudah sempat menjadi tempat penyelenggaraan acara yang cukup besar dari para pendukung pasangan calon Prabowo Gibran? Ataukah bahkan mungkin Pak Prabowo sudah pernah berkunjung ke posko ini, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun, rumah Juang ini memang pernah didatangi oleh Prabowo Subianto ya, yang pernah di beberapa bulan lalu sempat hadir sebagai Menteri Pertahanan di agenda milik Pemprov Sulsel ya, sebagai Menteri Pertahanan. Nah, salah satu kunjungannya dia menyempatkan diri sempat singgah di rumah Juang ini, kemudian sempat mengumpulkan kader-kader Gerindra di rumah Juang ini, kemudian memberikan arahan bagi pengurus kader, baik itu dari tim kampanyenya, dari kader Gerindra maupun dari koalisi saat itu. Nah, saat itu memang Prabowo Subianto sudah pernah menginjakkan kaki di rumah Juang ini, dan nantinya juga ketika datang di Makassar bisa dipastikan Prabowo Subianto akan kembali singgah di rumah Juang ini, dan dijadwalkan memang calon wakil presiden yakni Gibran Rakabuming Raka yang akan datang di sekitar tanggal 25 sampai 26 November mendatang, atau sekitar 2 pekan depan. Nah, itu dijadwalkan datang di Makassar. Kemudian ada juga jadwalnya untuk singgah di rumah Juang ini untuk memberikan pengarahan-pengarahan bagi tim kampanye, bagi simpatisan tentang bagaimana menyukseskan Pilpres 2024 dan juga bisa meraup suara dari wilayah Sulawesi Selatan untuk paslon nomor 2 ini. Seperti itu. Ya, dan informasi selanjutnya datang dari laporan terkini mengenai seperti apa suasana dari posko pemenangan pasangan calon Anies Rashid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Untuk itu akan melaporkan langsung juga dari reporter Tribun Timur, yakni rekan Erlan Saputra. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Anissa, selamat sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya,
Lantas seperti apa situasi atau kondisi terkini dari posko pemenangan pasangan Anies Muhaimin, rekan Erlan? Apakah sudah ada aktivitas tertentu atau seperti apa? Baik rekan Anissa, jadi perlu kami sedikit sampaikan bahwasanya KPU RI resmi mengumumkan dan menetapkan nomor urut untuk 3 capres cawapres pada Selasa malam kemarin di kantor KPU RI, di mana untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang kalau diakronikan itu Amin, itu menempati nomor urut pertama atau nomor urut 1 di sebagai pasangan capres cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Dan pada kesempatan kali ini beberapa menit yang lalu kami sudah menyambangi salah satu posko relawan untuk pasangan Amin di Kota Makassar, lebih tepatnya di Jalan Meranti, Kota Makassar. Kalau kemarin itu sempat kami menyambangi salah satu posko relawan atau simpul relawan Anies Caimin di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, Kota Makassar kemarin. Dan hari ini kami menyambangi simpul relawan lainnya untuk pasangan Anies Baswedan dan Caimin di Jalan Meranti, Kota Makassar. Dan dalam pantauan Tribun Timur tadi itu belum ada aktivitas terlihat di posko relawan Anies, lebih tepatnya di posko itu bernama Posko Induk Relawan Konfederasi Relawan Anies atau Korean yang berada di Jalan Meranti. Jadi posko itu sebelumnya menjadi gudang dan kemudian disulap menjadi pos relawan Anies Baswedan, dan peresmian posko ini diresmikan langsung oleh Anies Baswedan pada bulan 7 lalu saat Anies Baswedan diundang khusus untuk menghadiri atau menyampaikan gagasannya di forum Apeksi Nasional yang berada di Kota Makassar kala itu. Dan tadi juga posko yang berada di Jalan Meranti itu cukup luas, namun sayangnya tak ada narasumber yang kami jumpai. Tetapi dari Ketua Umum Korean yakni Muhammad Ramli Rahim saat ini serupanya berada di Jakarta, dan tepat malam tadi itu sempat mendampingi Anies Baswedan dalam pengambilan nomor urut capres semalam di KPU RI. Jadi seperti itu rekan Anissa. Ya, lantas dalam waktu dekat ini apakah ada informasi mengenai rencana akan dibangunnya posko utama atau posko induk di Kota Makassar sendiri, khususnya mungkin nanti akan menjadi posko persatuan dari para pendukung Anies dan juga Muhaimin di Sulawesi Selatan? Apakah ada informasi? Baik rekan Anissa, jadi sebelumnya itu 2 capres cawapres itu sudah ada pos gabungan untuk koalisi masing-masing capres cawapres seperti Ganjar Mahfud yang berada di depan rujak Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian untuk pos pemenangan atau posko kampanye pasangan Prabowo Gibran itu berada di Jalan Haji Bau. Tetapi untuk pasangan Anies Muhaimin ini sampai hari ini belum ada dipusatkan di mana akan nantinya posko pemenangan Anies Caimin. Karena baru 2 hari yang lalu itu Anies baru mengumumkan ketua atau struktur tim
nasional untuk pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Dan seperti yang kami wawancarai, salah satu kader partai koalisi pengusung koalisi perubahan, yakni Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Saharudin yang sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, bahwa sejatinya setelah dibentuknya tim relawan tim pemenangan nasional untuk pasangan Amin, jadi nantinya akan itu ditindaklanjuti sampai ke daerah untuk pemenangan Anies di daerah provinsi maupun di tingkatan kabupaten kota. Dan untuk di Sulsel sendiri, jadi ada beberapa nama yang mencuat untuk menjadi calon ketua tim pemenangan daerah untuk Anies Caimin, seperti masing-masing ketua DPW partai. Sebagaimana diketahui bahwa ada 3 partai pengusung untuk Anies Muhaimin, seperti PKB, Nasdem, dan Partai PKS, dan partai non-parlemen itu seperti Partai Umat. Dan 3 nama saat ini sudah mencuat, seperti Ketua DPW Nasdem Rusdi Mase Pasesu, kemudian Ketua PKS Sulsel Amri Arsyid, dan Ketua PKB Sulsel Ashar, ya. Seperti itu rekan Pio. Namun ditekankan oleh sapaan dari Saharudin bahwasanya dalam sebulan ini koalisi perubahan akan segera melakukan konsolidasi untuk membahas siapa yang akan menakodai tim pemenangan Anies untuk di Sulsel sendiri. Tetapi rekan Anissa, untuk posko pemenangan sendiri, posko untuk Anies Muhaimin, sejatinya ada banyak relawan dari pasangan Amin ini yang sudah membentuk posko pemenangan, baik itu di tingkatan Kota Makassar maupun di daerah kabupaten sendiri. Begitu rekan Anissa. Ya, yang terakhir rekan Erlan. Ya, yang terakhir rekan Erlan, apakah mengingat bahwa memang belum ada posko utama atau posko gabungan yang dihadirkan oleh para pendukung dari pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kota Makassar, apakah memang dapat diinformasikan beberapa posko yang sudah pernah didatangi oleh Anies Baswedan ataupun mungkin oleh Bapak Muhaimin Iskandar, rekan Erlan? Baik, rekan Anissa, jadi pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 5 November, Anies menyambangi salah satu posko relawan yang ada di Jalan Meranti, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dan di kesempatan itu Anies menyapa ratusan relawannya maupun masyarakat sekitar, terutama membagikan warga yang yang membutuhkan air bersih. Sebagaimana diketahui bahwa Makassar saat ini itu tengah dilanda krisis air bersih akibat dampak dari kemarau yang berkepanjangan. Dan tadi kami menyambangi salah satu posko Korean. Jadi Simpul ini adalah salah satu posko dari Simpul relawan Anies yang berada di Jalan Meranti, Kota Makassar. Jadi posko itu diresmikan langsung oleh Anies Baswedan pada kunjungan Anies pada bulan 7 2023 lalu di Makassar. Saat itu Anies diundang khusus oleh pengurus
apeksi untuk memberikan adu gagasan. Begitupun dengan dua capres lainnya. Dan di sela-sela kunjungannya itu Anies menyambangi posko tersebut untuk meresmikan langsung dan didampingi langsung oleh pimpinan partai politik pengusung dan juga simpatisan dan relawannya. Begitu rekan Anissa. Ya, terima kasih rekan Erlan atas liputan lengkapnya dan informasi yang tentunya disajikan kepada para Tribuners mengenai seperti apa kemudian beberapa posko pemenangan atau mungkin posko pendukung dan simpatisan dari pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin di Kota Makassar. Terima kasih rekan Erlan. Baik. Ya, dan selanjutnya masih akan kami menampilkan beberapa cuplikan video mengenai situasi dan kondisi terkini dari beberapa tentunya posko pasangan calon presiden ketiganya dari ketiga calon presiden Republik Indonesia. Ya, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu semua sudah dengar, Pak Anies bukan hanya berpikir bagaimana setiap tahun Bapak Ibu bawa cergen. Perubahan Indonesia adalah perubahan untuk anak cucu kita. Semoga hari ini air ini akan mengalir untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih semua warga, semua PKS, semua Nasdem. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB akan menentukan masa depan Indonesia akan berubah di tangan Bapak Anies Baswedan. Oh ya, siap sedikit Pak. Ya. Ya, jauh lagi nih. Sebelah sini Pak. Awas. Ini kan mikrofonnya mati. Tapi dulu Pak. Aduh, please. Sering mati lampu Pak, keluhannya apa? Ini apresiasi bagi warga yang dibutuhkan, tapi ini bukan solusi yang jangka panjang. Ini adalah solusi temporer. Kami melihat pembangunan kita selama ini konsentrasinya pada infrastruktur makro. Infrastruktur mikro, yaitu infrastruktur untuk rumah tangga, justru sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Apa infrastruktur mikro itu? 1. Kebutuhan air untuk rumah tangga. 2. Kebutuhan listrik untuk rumah tangga. 3. Kebutuhan gas untuk rumah tangga. Itu semua adalah contoh-contoh infrastruktur mikro. Nah, kami salah satu prioritasnya adalah membangun infrastruktur mikro, sehingga rumah tangga itu urusannya dibantu diselesaikan oleh pemerintah.
sekarang nih keluarga perlu air, dia cari sendiri. Perlu gas, dia cari sendiri. Nah, kalau negara membangun infrastruktur mikro, maka rumah tangga itu dananya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain dan pelayanannya bisa berjalan tanpa ada interupsi, tanpa ada hambatan. Gitu. Jadi prioritasnya di situ. Pak, ya. soal lain Pak, soal tim pemenangan Pak, penyusunan tim pemenangan bagaimana Pak? Jadi gini, kapten pemenangan kita ini ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, termasuk yang di sini nih. Itu adalah tim pemenangan, kapten-kapten pemenangan kita. Jadi bukan sebuah superhero pendekatannya, tapi Avengers. Nanti lengkap semua diumumkan. Pak, soal hasil survei Pak, RSF versi Soal hasil survei Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya karena beliau dalam perjalanan dari PowerPoint ke bandara, karena hari ini ada program bagi-bagi air bersih, beliau mampir bertemu dengan Bapak Ibu, tapi membangun infrastruktur supaya Bapak Ibu bisa menikmati air di rumah masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Mau dilanjutkan atau mau berubah? Mau berubah? Ya, dan yang terakhir sebagai informasi selanjutnya, para Tribuners, adalah liputan yang telah kami sajikan mengenai informasi seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan pasangan dengan nomor urut 3, yakni pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, selamat siang Tribuners. Kembali lagi saya Aldi, jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Saat ini sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024 yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, tempat rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi untuk situasi pada siang hari ini, di mana posko pemenang ini masih dalam proses pembuatan meja-meja untuk isi dari posko Ganjar Pranowo yang ada di Kota Makassar pada siang hari ini. Nah, jadi untuk beberapa posko dari tim pemenang Ganjar ini cukup besar, yang dimana di dalamnya seperti ini, belum lengkap untuk beberapa barang-barang karena memang masih tahap untuk perbaikan. Dan di sini kita ada beberapa ruangan juga atau ruang-ruang rapat yang nantinya akan digunakan. Nah, untuk rapatnya itu berada di sini, di
di mana untuk kegiatan-kegiatan pemenang atau sosialisasi yang nantinya akan dilakukan tim pemenang daerah atau TPD Sulawesi Selatan Ganjar Pranowo akan bermarkas di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, untuk sisi luarnya dia atau pekarangan belakangnya seperti ini, Tribuners. Nah, belakangnya juga cukup luas, dapat kita lihat. Namun posko pemenang ini masih dalam tahap renovasi. Nah, jadi ini bagian-bagian ruangan-ruangan yang belum terpakai. Beberapa peralatan juga masih saat ini sedang dikerjakan. Kalau jalan ke belakang itu kemana? Jalan. Buntu saya lihat itu. Ada pintunya di belakangnya. Oh ini. Oke. Ini musola. Oh ini musolanya ya. Nah jadi ini nanti untuk musola dari posko pemenangan Ganjar Pranowo yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Dan untuk pekarangan luarnya itu dia seperti ini, Tribuners. Jadi posko dari Ganjar Pranowo sendiri sangat besar ya, cukup luas. Dan ada untuk lantai 2-nya atau rooftopnya. Seperti ini Tribuners. Itu untuk naik ke lantai 2-nya. Beberapa ruangan lagi, mungkin sekitar ada 5 kamar untuk bagian pekarangan belakang. 5 ruangan ya, maksud saya. Jadi ruangan ini sangat besar ya tentunya. Jadi ini tempat rapatnya ini kayak ini. Ini tempat rapat kalau ada rapat untuk teman-teman koalisi dari partai pengusung Ganjar Pranowo. Kalau aktivitas untuk ininya Kak, kegiatan-kegiatannya biasa ada di sini, maksudnya teman-teman dari partai koalisi atau bagaimana? Oh sering ada setiap hari ya? Kadang kalau misalkan ada kegiatan, undang untuk datang ke sini. Oh nanti kalau ada kegiatan baru mereka datang ya? Oh, oke. Jadi tidak setiap hari memang ada di sini? Ya. Kalau dari teman-teman partai? Ya, kadang juga kalau misalkan mau datang, ya datang. Ada 4 partai koalisi pengusung dari Ganjar Pranowo sendiri, mulai dari partai pengusung utama yaitu PDI Perjuangan, ada P3, ada Hanura dan juga Perindo. Nah, pengakuan dari beberapa orang yang ada di sini juga, posko ini kadang diisi oleh teman-teman dari partai koalisi. Kalau di sini ada kegiatan atau arahan-arahan yang diberikan,
Jadi tepat berada di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, di mana rumah jabatan Gubernur itu tepat ini, dan posko pemenang di sini. Tepat berada di sebelah Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentosa, Makassar. Ini meja-meja yang nanti digunakan di dalam sepertinya. Nah, tadi pengakuan dari beberapa pengerja ini untuk digunakan di dalam ruangan, maksudnya di pekarangan belakang Ganjar, posko Ganjar Pranowo yang ada di Sulawesi Selatan. Tribuners. Di mana ketua tim pemenang daerah Ganjar Pranowo di Sulsel itu saat ini jabatan ketua diisi oleh Dr. Udin Malik atau menantu dari Wali Kota Makassar, yaitu Dani Pomanto, yang akan berjuang maksud saya untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai calon presiden yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Ini belum ada aktivitas atau informasi untuk kegiatan rapat yang akan dilakukan pada hari ini dari tim pemenang Ganjar Pranowo, dan situasi dari posko TPD Ganjar di Kota Makassar juga masih sepi, atau hanya ada beberapa orang yang mengerjakan meja-meja untuk ditempatkan di dalam posko atau ruangan belakang seperti gambar yang tadi saya ambil. Dan ternyata posko ini juga masih dalam tahap renovasi ya tentunya. Di dalamnya juga masih sementara perbaikan untuk bagian ruang tengahnya dan ruang-ruang rapat di dalamnya. Nah, ini dia ada 4 partai pengusung, yang dimana partai utama itu tentunya dari Partai Ganjar sendiri, yaitu PDI Perjuangan, ada P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Baik Tribuners, sekian laporan dari saya, jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Ya, dan demikianlah informasi yang dapat kami sajikan mengenai seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan ketiga calon presiden Republik Indonesia di Kota Makassar dan tentunya Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan informasi dan berita lainnya yang telah kami sajikan dalam beberapa informasi berita yang kami tayangkan di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam Tribun Timur Live Update edisi Rabu 15 November 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Dan tentunya informasi lainnya dapat Anda simak di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan satu informasi menarik pada hari ini Tribuners, yakni pasca Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia mengumumkan 3 nomor urut para calon Presiden Republik Indonesia dalam kontestasi pemilu 2024, yang dimana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di nomor urut 1, dan juga untuk pasangan Prabowo Subianto dan juga Kaisang Pangarep berada di nomor urut 2, dan disusul oleh Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD di nomor urut ketiga. Dan tentunya dengan pengumuman nomor ini, atensi masyarakat semakin besar terhadap kontestasi pemilu dan juga meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan dan mengawal pemilu 2024 nantinya. Tak terkecuali dari para pendukung dan juga tentunya simpatisan dari ketiga calon ini. Dan sebagai salah satu informasi menarik yang akan kami sajikan pada hari ini Tribuners adalah seperti apa suasana dan kondisi terkini dari posko pemenangan dari ketiga calon Presiden Republik Indonesia yang berada di Kota Makassar. Dan untuk informasi pertama datang dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Dan untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Kebanggaan Tribun Timur, yakni rekan Faki. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Faki. Halo, selamat siang Tribuners. Ya, dapatkah diinformasikan kepada para Tribuners mengenai seperti apa posko dari relawan atau pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep di lokasi saat ini? Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah juang pemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, di belakang saya ini merupakan posko atau rumah juang yang sejak awal 2023 ini berdiri sebagai pusat aktivitas dari tim kampanye Prabowo Subianto. Nah, seperti terlihat di layar kaca, lokasi ini berada tepat di Jalan Haji Bau, tepatnya di pinggir jalan Tama Haji Bau, dan memang dengan melihat secara langsung sudah nampak sebagai rumah pemenangan ya. Terlihat ada tulisan Prabowo Presidenku, Gerindra menang, dan juga beragam atribut yang dipasang oleh Partai Gerindra, dan juga sudah nampak ada nomor urut 2 sesuai dengan hasil dari pencabutan nomor urut pada malam hari tadi di kantor KPU Pusat, bahwa calon presiden pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapat nomor urut 2. Dan di rumah ini memang kalau kita melintas di jalan Haji Bau sudah nampak sekali rumah juang ini terletak tepat di antara rumah-rumah yang lainnya dengan beragam atribut kampanye seperti spanduk, baliho, dan juga bendera Gerindra, serta berdiri paling tinggi yang ada di belakang saya itu bendera Republik Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para Tribuners. Sepertinya sebelumnya saya sempat salah menyebutkan bahwa calon wakil presiden dari Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya rekan Fakih, apakah memang dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada aktivitas dari para pendukung dari kedua capres ini? Ya, untuk pasangan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka memang semenjak beberapa
waktu terakhir selalu aktif ya, aktivitas di Rumah Juang ini. Memang aktivitas biasanya mulai berlangsung di sore hari, mulai ramai itu para kader-kader baik itu partai koalisi maupun juga para simpatisan yang datang ke Rumah Juang ini. Bahkan kemarin sewaktu pemilihan nomor urut ya, pencabutan nomor urut di kantor KPU pusat di Jakarta. Nah, Rumah Juang ini ditempatkan oleh para simpatisan dipimpin Direktur Kampanye Prabowo, Bapak Anhar ya, Anhar Rahman yang langsung memimpin para simpatisan kemudian masyarakat untuk menonton langsung pencabutan nomor urut yang dilakukan oleh para ketiga calon presiden. Dan beruntungnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2 sesuai juga dengan nomor urut dari partai pengusung utamanya yakni Gerindra yang juga di nomor urut 2 pada Pileg 2024. Nah, dalam beberapa waktu terakhir memang aktivitas terus berlangsung di Rumah Juang ini, baik itu oleh para simpatisan maupun para caleg hingga ke masyarakat yang memang terbuka untuk masyarakat umum. Termasuk tadi malam yang merupakan puncak ya, banyak sekali kader-kader partai koalisi yang juga turut ikut nonton bareng bersama masyarakat, kemudian makan malam bersama, berbincang, berdiskusi terkait dengan bagaimana pemenangan Prabowo Subianto yang resmi mendapatkan nomor urut 2 bersama Gibran Rakabuming Raka di tanah Sulawesi Selatan. Seperti itu. Ya, selain menjadi aktivitas dari seluruh kader partai Gerindra dan juga pendukung pengusung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran, apakah juga Rumah Juang ini digunakan atau dibuka secara umum kepada masyarakat luas atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, Rumah Juang pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya sudah ada sejak awal 2023 lalu ya. Dan Rumah Juang ini mulanya memang untuk pemenangan Prabowo yang memang diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon presiden. Kemudian beralih menjadi mendukung pasangan Prabowo Subianto setelah menetapkan kembali Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Calon wakil presiden. Nah, semenjak awal 2023, Rumah Juang ini sudah berdiri menjadi posko pemenangan, kemudian diresmikan oleh Ketua DPP Harian Gerindra, Sufmi Dasko pada bulan Maret 2023. Akhirnya rumah ini resmi menjadi posko pemenangan dari Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, semenjak saat itu rumah ini akhirnya menjadi pusat aktivitas bagaimana tim sukses atau tim kampanye Prabowo Subianto beraktivitas setiap harinya. Nah, Rumah Juang ini akhirnya dibuka untuk masyarakat umum, dibuka untuk seluruh masyarakat baik itu di Makassar, Sulawesi Selatan yang berkunjung di Kota Makassar untuk bisa datang setiap harinya di Rumah Juang ini untuk sama-sama mendiskusikan, sama-sama menelurkan ide ataupun memberikan masukan terkait pembangunan bangsa baik itu secara nasional ataupun secara regional di Sulawesi Selatan. Nah, Rumah Juang ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum, mulai dari masyarakat umum, dari pegawai maupun sebagai pekerja buruh misalkan, ataupun ojek online, itu terbuka semua. Bahkan tadi saya sempat cerita dengan beberapa orang yang berada di dalam rumah ini, hampir setiap harinya didatangi oleh ojol ataupun kita lihat petugas kebersihan di Kota Makassar untuk singgah beristirahat ya. Sehingga beristirahat, disediakan ada air minum juga yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi memang ini menjadi pusat yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama menelurkan ide bagaimana pembangunan bangsa. Dan rumah ini tidak pernah tertutup, 24 jam terbuka lah untuk masyarakat. Dan itu tadi disampaikan oleh beberapa para penjaga yang setiap harinya berada di Rumah Juang ini. Dan memang dari pagi sampai sore biasanya silih berganti orang datang, kemudian beristirahat, ataupun sambil ngobrol-ngobrol juga di dalam Rumah Juang, seperti itu. Ya, lantas rekan Fakih, mengingat gedung ini memang sudah berfungsi, dialihfungsikan menjadi Rumah Juang dan tentunya posko pemenangan atas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Lantas adakah informasi mengenai sebelum menjadi posko pemenangan, rumah atau gedung ini adalah diperuntukkan untuk apa, rekan Fakih?
Ya, jadi untuk diketahui rumah Juang ini memang dulu sebagai rumah biasa ya juga, dan juga kantor, sempat menjadi kantor di Gerindra juga di sini. Kemudian saat ini beralih fungsi di bawah kepemimpinan Direktur Kampanye Anhar Rahman, menjadi rumah Juang, dan semenjak di awal 2023 ini sudah berfungsi sebagai rumah Juang Prabowo Subianto, dan akan beraktivitas sampai nantinya pada Pilpres 2024, dan akan menjadi pusat untuk aktivitas dari baik nanti ketika Prabowo Subianto tiba di Makassar ataupun Gibran Rakabuming Raka yang tanggal 25 mendatang. Informasi yang dihimpun akan datang ke kota Makassar, dan ini memang berdiri di samping rumah-rumah masyarakat juga, ada beberapa rumah di sekitarnya, ada juga kantor ya, dan ini menyatulah dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar seperti itu. Yang terakhir, rekan Fakih, mengingat bahwa memang posko ini sudah mulai difungsikan sejak awal tahun 2023, seperti yang tadi rekan Fakih sampaikan. Apakah memang posko ini sudah sempat menjadi tempat penyelenggaraan acara yang cukup besar dari para pendukung pasangan calon Prabowo Gibran? Ataukah bahkan mungkin Pak Prabowo sudah pernah berkunjung ke posko ini, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun, rumah Juang ini memang pernah didatangi oleh Prabowo Subianto ya, yang pernah di beberapa bulan lalu sempat hadir sebagai Menteri Pertahanan di agenda milik Pemprov Sulsel ya, sebagai Menteri Pertahanan. Nah, salah satu kunjungannya dia menyempatkan diri sempat singgah di rumah Juang ini, kemudian sempat mengumpulkan kader-kader Gerindra di rumah Juang ini, kemudian memberikan arahan bagi pengurus kader, baik itu dari tim kampanyenya, dari kader Gerindra maupun dari koalisi saat itu. Nah, saat itu memang Prabowo Subianto sudah pernah menginjakkan kaki di rumah Juang ini, dan nantinya juga ketika datang di Makassar bisa dipastikan Prabowo Subianto akan kembali singgah di rumah Juang ini, dan dijadwalkan memang calon wakil presiden yakni Gibran Rakabuming Raka yang akan datang di sekitar tanggal 25 sampai 26 November mendatang, atau sekitar 2 pekan depan. Nah, itu dijadwalkan datang di Makassar. Kemudian ada juga jadwalnya untuk singgah di rumah Juang ini untuk memberikan pengarahan-pengarahan bagi tim kampanye, bagi simpatisan tentang bagaimana menyukseskan Pilpres 2024 dan juga bisa meraup suara dari wilayah Sulawesi Selatan untuk paslon nomor 2 ini. Seperti itu. Ya, dan informasi selanjutnya datang dari laporan terkini mengenai seperti apa suasana dari posko pemenangan pasangan calon Anies Rashid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Untuk itu akan melaporkan langsung juga dari reporter Tribun Timur, yakni rekan Erlan Saputra. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Anissa, selamat sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya,
Lantas seperti apa situasi atau kondisi terkini dari posko pemenangan pasangan Anies Muhaimin, rekan Erlan? Apakah sudah ada aktivitas tertentu atau seperti apa? Baik rekan Anissa, jadi perlu kami sedikit sampaikan bahwasanya KPU RI resmi mengumumkan dan menetapkan nomor urut untuk 3 capres cawapres pada Selasa malam kemarin di kantor KPU RI, di mana untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang kalau diakronimkan itu Amin, itu menempati nomor urut pertama atau nomor urut 1 sebagai pasangan capres cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Dan pada kesempatan kali ini beberapa menit yang lalu kami sudah menyambangi salah satu posko relawan untuk pasangan Amin di Kota Makassar, lebih tepatnya di Jalan Meranti, Kota Makassar. Kalau kemarin itu sempat kami menyambangi salah satu posko relawan atau simpul relawan Anies Caimin di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, Kota Makassar kemarin. Dan hari ini kami menyambangi simpul relawan lainnya untuk pasangan Anies Baswedan dan Caimin di Jalan Meranti, Kota Makassar. Dan dalam pantauan Tribun Timur tadi itu belum ada aktivitas terlihat di posko relawan Anies. Lebih tepatnya di posko itu bernama Posko Induk Relawan Konfederasi Relawan Anies atau Korean yang berada di Jalan Meranti. Jadi posko itu sebelumnya menjadi gudang dan kemudian disulap menjadi pos relawan Anies Baswedan, dan peresmian posko ini diresmikan langsung oleh Anies Baswedan pada bulan 7 lalu saat Anies Baswedan diundang khusus untuk menghadiri atau menyampaikan gagasannya di forum Apeksi Nasional yang berada di Kota Makassar kala itu. Dan tadi juga posko yang berada di Jalan Meranti itu cukup luas, namun sayangnya tak ada narasumber yang kami jumpai. Tetapi dari Ketua Umum Korean yakni Muhammad Ramli Rahim saat ini serupanya berada di Jakarta, dan tepat malam tadi itu sempat mendampingi Anies Baswedan dalam pengambilan nomor urut capres semalam di KPU RI. Jadi seperti itu rekan Anissa. Ya, lantas dalam waktu dekat ini apakah ada informasi mengenai rencana akan dibangunnya posko utama atau posko induk di Kota Makassar sendiri, khususnya mungkin nanti akan menjadi posko persatuan dari para pendukung Anies dan juga Muhaimin di Sulawesi Selatan? Apakah ada informasi? Baik rekan Anissa, jadi sebelumnya itu 2 capres cawapres itu sudah ada pos gabungan untuk koalisi masing-masing capres cawapres seperti Ganjar Mahfud yang berada di depan rujak Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian untuk pos pemenangan atau posko kampanye pasangan Prabowo Gibran itu berada di Jalan Haji Bau. Tetapi untuk pasangan Anies Muhaimin ini sampai hari ini belum ada dipusatkan di mana akan nantinya posko pemenangan Anies Caimin. Karena baru 2 hari yang lalu itu Anies baru mengumumkan ketua atau struktur tim
nasional untuk pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Dan seperti yang kami wawancarai, salah satu kader partai koalisi pengusung koalisi perubahan, yakni Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Saharudin yang sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, bahwa sejatinya setelah dibentuknya tim relawan pemenangan nasional untuk pasangan Amin, jadi nantinya akan itu ditindaklanjuti sampai ke daerah untuk pemenangan Anies di daerah provinsi maupun di tingkatan kabupaten kota. Dan untuk di Sulsel sendiri, jadi ada beberapa nama yang mencuat untuk menjadi calon ketua tim pemenangan daerah untuk Anies Caimin, seperti masing-masing ketua DPW partai. Sebagaimana diketahui bahwa ada 3 partai pengusung untuk Anies Muhaimin, seperti PKB, Nasdem, dan Partai PKS, dan partai non-parlemen itu seperti Partai Umat. Dan 3 nama saat ini sudah mencuat, seperti Ketua DPW Nasdem Rusdi Mase Pasesu, kemudian Ketua PKS Sulsel Amri Arsyid, dan Ketua PKB Sulsel Ashar, ya. Seperti itu rekan Pio. Namun ditekankan oleh Sahar, sapaan dari Saharudin, bahwasanya dalam sebulan ini koalisi perubahan akan segera melakukan konsolidasi untuk membahas siapa yang akan menakodai tim pemenangan Anies untuk di Sulsel sendiri. Tetapi rekan Anissa, untuk posko pemenangan sendiri, posko untuk Anies Muhaimin, sejatinya ada banyak relawan dari pasangan Amin ini yang sudah membentuk posko pemenangan, baik itu di tingkatan Kota Makassar maupun di daerah kabupaten sendiri. Begitu rekan Anissa. Ya, yang terakhir rekan Erlan. Ya, yang terakhir rekan Erlan, apakah mengingat bahwa memang belum ada posko utama atau posko gabungan yang dihadirkan oleh para pendukung dari pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kota Makassar, apakah memang dapat diinformasikan beberapa posko yang sudah pernah didatangi oleh Anies Baswedan ataupun mungkin oleh Bapak Muhaimin Iskandar, rekan Erlan? Baik, rekan Anissa, jadi pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 5 November, Anies menyambangi salah satu posko relawan yang ada di Jalan Meranti, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dan di kesempatan itu Anies menyapa ratusan relawannya maupun masyarakat sekitar, terutama membagikan warga yang yang membutuhkan air bersih. Sebagaimana diketahui bahwa Makassar saat ini itu tengah dilanda krisis air bersih akibat dampak dari kemarau yang berkepanjangan. Dan tadi kami menyambangi salah satu posko Korean. Jadi Simpul ini adalah salah satu posko dari Simpul Relawan Anies yang berada di Jalan Meranti, Kota Makassar. Jadi posko itu diresmikan langsung oleh Anies Baswedan pada kunjungan Anies pada bulan 7 2023 lalu di Makassar. Saat itu Anies diundang khusus oleh pengurus
apeksi untuk memberikan adu gagasan. Begitupun dengan dua capres lainnya. Dan di sela-sela kunjungannya itu Anies menyambangi posko tersebut untuk meresmikan langsung dan didampingi langsung oleh pimpinan partai politik pengusung dan juga simpatisan dan relawannya. Begitu rekan Anissa. Ya, terima kasih rekan Erlan atas liputan lengkapnya dan informasi yang tentunya disajikan kepada para Tribuners mengenai seperti apa kemudian beberapa posko pemenangan atau mungkin posko pendukung dan simpatisan dari pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin di Kota Makassar. Terima kasih rekan Erlan. Baik. Ya, dan selanjutnya masih akan kami menampilkan beberapa cuplikan video mengenai situasi dan kondisi terkini dari beberapa tentunya posko pasangan calon presiden ketiganya dari ketiga calon presiden Republik Indonesia. Ya, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu semua sudah dengar, Pak Anies bukan hanya berpikir bagaimana setiap tahun Bapak Ibu bawa cergen. Perubahan Indonesia adalah perubahan untuk anak cucu kita. Semoga hari ini air ini akan mengalir untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih semua warga, semua PKS, semua Nasdem. Nasdem, PKS, PKB akan menentukan masa depan Indonesia akan berubah di tangan Bapak Anies Baswedan. Oh ya, depan sedikit Pak. Ya. Ya, jauh lagi nanti. Sebelah sini Pak. Oh, so. Ini kan mikrofonnya mati. Tahan dulu Pak. Aduh, please. Sering mati lampu Pak, keluhannya. Apa? Ini apresiasi akan bisa menjaga air bagi warga yang dibutuhkan. Tapi ini bukan solusi yang jangka panjang. Ini adalah solusi temporer. Kami melihat pembangunan kita selama ini konsentrasinya pada infrastruktur makro. Infrastruktur mikro, yaitu infrastruktur untuk rumah tangga, justru sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Apa infrastruktur mikro itu? 1. Kebutuhan air untuk rumah tangga. 2. Kebutuhan listrik untuk rumah tangga. 3. Kebutuhan gas untuk rumah tangga. Itu semua adalah contoh-contoh infrastruktur mikro. Nah, kami salah satu prioritasnya adalah membangun infrastruktur mikro, sehingga rumah tangga itu urusannya dibantu diselesaikan oleh pemerintah.
sekarang nih keluarga perlu air, dia cari sendiri. Perlu gas, dia cari sendiri. Nah, kalau negara membangun infrastruktur mikro, maka rumah tangga itu dananya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain dan pelayanannya bisa berjalan tanpa ada interupsi, tanpa ada hambatan. Jadi prioritasnya di situ. Pak, ya. soal lain Pak, soal tim pemenangan Pak, penyusunan tim pemenangan bagaimana Pak? Jadi gini, kapten pemenangan kita ini ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, termasuk yang di sini nih. Itu adalah tim pemenangan, kapten-kapten pemenangan kita. Jadi bukan sebuah superhero pendekatannya, tapi Avengers. Nanti lengkap semua diumumkan. Pak, ya. soal hasil survei Pak, Pak RC versi Soal hasil survei Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya karena beliau dalam perjalanan dari PowerPoint ke bandara, karena hari ini ada program bagi-bagi air bersih, beliau mampir bertemu dengan Bapak Ibu, tapi membangun infrastruktur supaya Bapak Ibu bisa menikmati air di rumah masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Mau dilanjutkan atau mau berubah? Mau berubah? Ya, dan yang terakhir sebagai informasi selanjutnya, para Tribuners, adalah liputan yang telah kami sajikan mengenai informasi seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan pasangan dengan nomor urut 3, yakni pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, selamat siang Tribuners. Kembali lagi saya Aldi, jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Saat ini sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024 yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, tempat rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi untuk situasi pada siang hari ini, di mana posko pemenang ini masih dalam proses pembuatan meja-meja untuk isi dari posko Ganjar Pranowo yang ada di Kota Makassar pada siang hari ini. Nah, jadi untuk beberapa posko dari tim pemenang Ganjar ini cukup besar, yang dimana di dalamnya seperti ini, belum lengkap untuk beberapa barang-barang karena memang masih tahap untuk perbaikan. Dan di sini kita ada beberapa ruangan juga atau ruang-ruang rapat yang nantinya akan digunakan. Untuk rapatnya itu berada di sini, di
di mana untuk kegiatan-kegiatan pemenang atau sosialisasi yang nantinya akan dilakukan tim pemenang daerah atau TPD Sulawesi Selatan Ganjar Pranowo akan bermarkas di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, untuk sisi luarnya dia atau pekarangan belakangnya seperti ini, Tribuners. Nah, belakangnya juga cukup luas, dapat kita lihat. Namun posko pemenang ini masih dalam tahap renovasi. Nah, jadi ini bagian-bagian ruangan-ruangan yang belum terpakai. Beberapa peralatan juga masih saat ini sedang dikerjakan. Kalau jalan ke belakang itu kemana? Sekarang. Buntu saya lihat itu. Ada pintunya di belakang ya? Oh ini. Oke. Ini musola. Oh ini musolanya ya. Nah jadi ini nanti untuk musola dari posko pemenangan Ganjar Pranowo yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Dan untuk pekarangan-pekarangan luarnya itu dia seperti ini, Tribuners. Jadi posko dari Ganjar Pranowo sendiri sangat besar ya, cukup luas. Dan ada untuk lantai 2-nya atau rooftopnya. Seperti ini Tribuners. Itu untuk naik ke lantai 2-nya. Beberapa ruangan lagi, mungkin sekitar ada 5 kamar untuk bagian pekarangan belakang. 5 ruangan ya, maksud saya. Jadi ruangan ini sangat besar ya tentunya. Jadi ini tempat rapatnya ini kayak ini. Jadi ini tempat rapat kalau ada rapat untuk teman-teman koalisi dari partai pengusung Ganjar Pranowo. Kalau aktivitas untuk ininya Kak, kegiatan-kegiatannya biasa ada di sini, maksudnya teman-teman dari partai koalisi atau bagaimana? Oh sering ada setiap hari ya? Kadang kalau misalkan ada kegiatan, undang untuk kompetisi. Oh nanti kalau ada kegiatan baru mereka datang ya? Oh, oke. Jadi tidak setiap hari memang ada di sini? Kalau dari teman-teman partai? Ya, kadang juga kalau misalkan mau datang, ya datang. Ada 4 partai koalisi pengusung dari Ganjar Pranowo sendiri, mulai dari partai pengusung utama yaitu PDI Perjuangan, ada P3, ada Hanura dan juga Perindo. Nah, pengakuan dari beberapa orang yang ada di sini juga, posko ini kadang diisi oleh teman-teman dari partai koalisi. Kalau di sini ada kegiatan atau arahan-arahan yang diberikan,
Jadi tepat berada di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, di mana rumah jabatan Gubernur itu tepat ini, dan posko pemenang di sini. Tepat berada di sebelah Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentosa, Makassar. Ini meja-meja yang nanti digunakan di dalam sepertinya. Nah, tadi pengakuan dari beberapa pengerja ini untuk digunakan di dalam ruangan, maksudnya di pekarangan belakang Ganjar, posko Ganjar Pranowo yang ada di Sulawesi Selatan. Tribuners. Di mana ketua tim pemenang daerah Ganjar Pranowo di Sulsel itu saat ini jabatan ketua diisi oleh Dr. Udin Malik atau menantu dari Wali Kota Makassar, yaitu Dani Pomanto, yang akan berjuang maksud saya untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai calon presiden yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Ini belum ada aktivitas atau informasi untuk kegiatan rapat yang akan dilakukan pada hari ini dari tim pemenang Ganjar Pranowo, dan situasi dari posko TPD Ganjar di Kota Makassar juga masih sepi, atau hanya ada beberapa orang yang mengerjakan meja-meja untuk ditempatkan di dalam posko atau ruangan belakang seperti gambar yang tadi saya ambil. Dan ternyata posko ini juga masih dalam tahap renovasi ya tentunya. Di dalamnya juga masih sementara perbaikan untuk bagian ruang tengahnya dan ruang-ruang rapat di dalamnya. Nah, ini dia ada 4 partai pengusung, yang dimana partai utama itu tentunya dari Partai Ganjar sendiri, yaitu PDI Perjuangan, ada P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Baik Tribuners, sekian laporan dari saya, jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Ya, dan demikianlah informasi yang dapat kami sajikan mengenai seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan ketiga calon presiden Republik Indonesia di Kota Makassar dan tentunya Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan informasi dan berita lainnya yang telah kami sajikan dalam beberapa informasi berita yang kami tayangkan di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam Tribun Timur Live Update edisi Rabu 15 November 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Dan tentunya informasi lainnya dapat Anda simak di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan satu informasi menarik pada hari ini Tribuners, yakni pasca Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia mengumumkan 3 nomor urut para calon Presiden Republik Indonesia dalam kontestasi pemilu 2024, yang dimana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di nomor urut 1, dan juga untuk pasangan Prabowo Subianto dan juga Kaisang Pangarep berada di nomor urut 2, dan disusul oleh Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD di nomor urut ketiga. Dan tentunya dengan pengumuman nomor ini, atensi masyarakat semakin besar terhadap kontestasi pemilu dan juga meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan dan mengawal pemilu 2024 nantinya. Tak terkecuali dari para pendukung dan juga tentunya simpatisan dari ketiga calon ini. Dan sebagai salah satu informasi menarik yang akan kami sajikan pada hari ini Tribuners adalah seperti apa suasana dan kondisi terkini dari posko pemenangan dari ketiga calon Presiden Republik Indonesia yang berada di Kota Makassar. Dan untuk informasi pertama datang dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Dan untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Kebanggaan Tribun Timur, yakni rekan Faki. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Faki. Halo, selamat siang Tribuners. Ya, dapatkah diinformasikan kepada para Tribuners mengenai seperti apa posko dari relawan atau pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep di lokasi saat ini? Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah juang pemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, di belakang saya ini merupakan posko atau rumah juang yang sejak awal 2023 ini berdiri sebagai pusat aktivitas dari tim kampanye Prabowo Subianto. Nah, seperti terlihat di layar kaca, lokasi ini berada tepat di Jalan Haji Bau, tepatnya di pinggir jalan Tama Haji Bau, dan memang dengan melihat secara langsung sudah nampak sebagai rumah pemenangan ya. Terlihat ada tulisan Prabowo Presidenku, Gerindra menang, dan juga beragam atribut yang dipasang oleh Partai Gerindra, dan juga sudah nampak ada nomor urut 2 sesuai dengan hasil dari pencabutan nomor urut pada malam hari tadi di kantor KPU Pusat, bahwa calon presiden pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapat nomor urut 2. Dan di rumah ini memang kalau kita melintas di jalan Haji Bau sudah nampak sekali rumah juang ini terletak tepat di antara rumah-rumah yang lainnya dengan beragam atribut kampanye seperti spanduk, baliho, dan juga bendera Gerindra, serta berdiri paling tinggi yang ada di belakang saya itu bendera Republik Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para Tribuners. Sepertinya sebelumnya saya sempat salah menyebutkan bahwa calon wakil presiden dari Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya rekan Fakih, apakah memang dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada aktivitas dari para pendukung dari kedua capres ini? Ya, untuk pasangan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka memang semenjak beberapa
waktu terakhir selalu aktif ya, aktivitas di Rumah Juang ini. Memang aktivitas biasanya mulai berlangsung di sore hari, mulai ramai itu para kader-kader baik itu partai koalisi maupun juga para simpatisan yang datang ke Rumah Juang ini. Bahkan kemarin sewaktu pemilihan nomor urut ya, pencabutan nomor urut di kantor KPU pusat di Jakarta. Nah, Rumah Juang ini ditempatkan oleh para simpatisan dipimpin Direktur Kampanye Prabowo, Bapak Anhar ya, Anhar Rahman, yang langsung memimpin para simpatisan kemudian masyarakat untuk menonton langsung pencabutan nomor urut yang dilakukan oleh para ketiga calon presiden. Dan beruntungnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2 sesuai juga dengan nomor urut dari partai pengusung utamanya yakni Gerindra yang juga di nomor urut 2 pada Pileg 2024. Nah, dalam beberapa waktu terakhir memang aktivitas terus berlangsung di Rumah Juang ini, baik itu oleh para simpatisan maupun para caleg hingga ke masyarakat yang memang terbuka untuk masyarakat umum. Termasuk tadi malam yang merupakan puncak ya, banyak sekali kader-kader partai koalisi yang juga turut ikut nonton bareng bersama masyarakat, kemudian makan malam bersama, berbincang, berdiskusi terkait dengan bagaimana pemenangan Prabowo Subianto yang resmi mendapatkan nomor urut 2 bersama Gibran Rakabuming Raka di tanah Sulawesi Selatan. Seperti itu. Ya, selain menjadi aktivitas dari seluruh kader partai Gerindra dan juga pendukung pengusung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran, apakah juga Rumah Juang ini digunakan atau dibuka secara umum kepada masyarakat luas atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, Rumah Juang pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya sudah ada sejak awal 2023 lalu ya. Dan Rumah Juang ini mulanya memang untuk pemenangan Prabowo yang memang diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon presiden, kemudian beralih menjadi mendukung pasangan Prabowo Subianto setelah menetapkan kembali Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. Nah, semenjak awal 2023 Rumah Juang ini sudah berdiri menjadi posko pemenangan, kemudian diresmikan oleh Ketua DPP Harian Gerindra Sufmi Dasko pada bulan Maret 2023. Akhirnya rumah ini resmi menjadi posko pemenangan dari Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, semenjak saat itu rumah ini akhirnya menjadi pusat aktivitas bagaimana tim sukses atau tim kampanye Prabowo Subianto beraktivitas setiap harinya. Nah, Rumah Juang ini akhirnya dibuka untuk masyarakat umum, dibuka untuk seluruh masyarakat baik itu di Makassar, Sulawesi Selatan yang berkunjung di Kota Makassar untuk bisa datang setiap harinya di Rumah Juang ini untuk sama-sama mendiskusikan, sama-sama menelurkan ide ataupun memberikan masukan terkait pembangunan bangsa baik itu secara nasional ataupun secara regional di Sulawesi Selatan. Nah, Rumah Juang ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum, mulai dari masyarakat umum, dari pegawai maupun sebagai pekerja buruh misalkan, ataupun ojek online, itu terbuka semua. Bahkan tadi saya sempat cerita dengan beberapa orang yang berada di dalam rumah ini, hampir setiap harinya didatangi oleh ojol ataupun kita lihat petugas kebersihan di Kota Makassar untuk singgah beristirahat ya. Singgah beristirahat, disediakan ada air minum juga yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi memang ini menjadi pusat yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama menelurkan ide bagaimana pembangunan bangsa. Dan rumah ini tidak pernah tertutup, 24 jam terbuka lah untuk masyarakat. Dan itu tadi disampaikan oleh beberapa para penjaga yang setiap harinya berada di Rumah Juang ini. Dan memang dari pagi sampai sore biasanya silih berganti orang datang, kemudian beristirahat, ataupun sambil ngobrol-ngobrol juga di dalam Rumah Juang, seperti itu. Ya, lantas rekan Fakih, mengingat gedung ini memang sudah berfungsi, dialihfungsikan menjadi Rumah Juang dan tentunya posko pemenangan atas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Lantas adakah informasi mengenai sebelum menjadi posko pemenangan, rumah atau gedung ini adalah diperuntukkan untuk apa, rekan Fakih?
Ya, jadi untuk diketahui rumah Juang ini memang dulu sebagai rumah biasa ya juga, dan juga kantor, sempat menjadi kantor di Gerindra juga di sini. Kemudian saat ini beralih fungsi di bawah kepemimpinan Direktur Kampanye Anhar Rahman, menjadi rumah Juang, dan semenjak di awal 2023 ini sudah berfungsi sebagai rumah Juang Prabowo Subianto, dan akan beraktivitas sampai nantinya pada Pilpres 2024, dan akan menjadi pusat untuk aktivitas dari baik nanti ketika Prabowo Subianto tiba di Makassar ataupun Gibran Rakabuming Raka yang tanggal 25 mendatang, informasi yang dihimpun akan datang ke kota Makassar. Dan ini memang berdiri di samping rumah-rumah masyarakat juga, ada beberapa rumah di sekitarnya, ada juga kantor ya. Dan ini menyatulah dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar, seperti itu. Yang terakhir, rekan Fakih, mengingat bahwa memang posko ini sudah mulai difungsikan sejak awal tahun 2023, seperti yang tadi rekan Fakih sampaikan. Apakah memang posko ini sudah sempat menjadi tempat penyelenggaraan acara yang cukup besar dari para pendukung pasangan calon Prabowo Gibran? Ataukah bahkan mungkin Pak Prabowo sudah pernah berkunjung ke posko ini, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun, rumah Juang ini memang pernah didatangi oleh Prabowo Subianto ya, yang pernah di beberapa bulan lalu sempat hadir sebagai Menteri Pertahanan di agenda milik Pemprov Sulsel ya, sebagai Menteri Pertahanan. Nah, salah satu kunjungannya dia menyempatkan diri sempat singgah di rumah Juang ini, kemudian sempat mengumpulkan kader-kader Gerindra di rumah Juang ini, kemudian memberikan arahan bagi pengurus kader, baik itu dari tim kampanyenya, dari kader Gerindra maupun dari koalisi saat itu. Nah, saat itu memang Prabowo Subianto sudah pernah menginjakkan kaki di rumah Juang ini, dan nantinya juga ketika datang di Makassar bisa dipastikan Prabowo Subianto akan kembali singgah di rumah Juang ini, dan dijadwalkan memang calon wakil presiden yakni Gibran Rakabuming Raka yang akan datang di sekitar tanggal 25 sampai 26 November mendatang, atau sekitar 2 pekan depan. Nah, itu dijadwalkan datang di Makassar. Kemudian ada juga jadwalnya untuk singgah di rumah Juang ini untuk memberikan pengarahan-pengarahan bagi tim kampanye, bagi simpatisan tentang bagaimana menyukseskan Pilpres 2024 dan juga bisa meraup suara dari wilayah Sulawesi Selatan untuk paslon nomor 2 ini. Seperti itu. Ya, dan informasi selanjutnya datang dari laporan terkini mengenai seperti apa suasana dari posko pemenangan pasangan calon Anies Rashid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Untuk itu akan melaporkan langsung juga dari reporter Tribun Timur, yakni rekan Erlan Saputra. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Anissa, selamat sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya,
Lantas seperti apa situasi atau kondisi terkini dari posko pemenangan pasangan Anies Muhaimin, rekan Erlan? Apakah sudah ada aktivitas tertentu atau seperti apa? Baik rekan Anissa, jadi perlu kami sedikit sampaikan bahwasanya KPU RI resmi mengumumkan dan menetapkan nomor urut untuk 3 capres cawapres pada Selasa malam kemarin di kantor KPU RI, di mana untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang kalau diakronikan itu Amin, itu menempati nomor urut pertama atau nomor urut 1 sebagai pasangan capres cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Dan pada kesempatan kali ini beberapa menit yang lalu kami sudah menyambangi salah satu posko relawan untuk pasangan Amin di Kota Makassar, lebih tepatnya di Jalan Meranti, Kota Makassar. Kalau kemarin itu sempat kami menyambangi salah satu posko relawan atau simpul relawan Anies Caimin di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, Kota Makassar kemarin. Dan hari ini kami menyambangi simpul relawan lainnya untuk pasangan Anies Baswedan dan Caimin di Jalan Meranti, Kota Makassar. Dan dalam pantauan Tribun Timur tadi itu belum ada aktivitas terlihat di posko relawan Anies. Lebih tepatnya di posko itu bernama Posko Induk Relawan Konfederasi Relawan Anies atau Korean yang berada di Jalan Meranti. Jadi posko itu sebelumnya menjadi gudang dan kemudian disulap menjadi pos relawan Anies Baswedan, dan peresmian posko ini diresmikan langsung oleh Anies Baswedan pada bulan 7 lalu saat Anies Baswedan diundang khusus untuk menghadiri atau menyampaikan gagasannya di forum Apeksi Nasional yang berada di Kota Makassar kala itu. Dan tadi juga posko yang berada di Jalan Meranti itu cukup luas, namun sayangnya tak ada narasumber yang kami jumpai. Tetapi dari Ketua Umum Korean yakni Muhammad Ramli Rahim saat ini serupanya berada di Jakarta, dan tepat malam tadi itu sempat mendampingi Anies Baswedan dalam pengambilan nomor urut capres semalam di KPU RI. Jadi seperti itu rekan Anissa. Ya, lantas dalam waktu dekat ini apakah ada informasi mengenai rencana akan dibangunnya posko utama atau posko induk di Kota Makassar sendiri, khususnya mungkin nanti akan menjadi posko persatuan dari para pendukung Anies dan juga Muhaimin di Sulawesi Selatan? Apakah ada informasi? Baik rekan Anissa, jadi sebelumnya itu 2 capres cawapres itu sudah ada pos gabungan untuk koalisi masing-masing capres cawapres seperti Ganjar Mahfud yang berada di depan rujak Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian untuk pos pemenangan atau posko kampanye pasangan Prabowo Gibran itu berada di Jalan Haji Bau. Tetapi untuk pasangan Anies Muhaimin ini sampai hari ini belum ada dipusatkan di mana akan nantinya posko pemenangan Anies Caimin. Karena baru 2 hari yang lalu itu Anies baru mengumumkan ketua atau struktur tim
nasional untuk pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Dan seperti yang kami wawancarai, salah satu kader partai koalisi pengusung koalisi perubahan, yakni Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Saharudin yang sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, bahwa sejatinya setelah dibentuknya tim relawan pemenangan nasional untuk pasangan Amin, jadi nantinya akan itu ditindaklanjuti sampai ke daerah untuk pemenangan Anies di daerah provinsi maupun di tingkatan kabupaten kota. Dan untuk di Sulsel sendiri, jadi ada beberapa nama yang mencuat untuk menjadi calon ketua tim pemenangan daerah untuk Anies Caimin, seperti masing-masing ketua DPW partai. Sebagaimana diketahui bahwa ada 3 partai pengusung untuk Anies Muhaimin, seperti PKB, Nasdem, dan Partai PKS, dan partai non-parlemen itu seperti Partai Umat. Dan 3 nama saat ini sudah mencuat, seperti Ketua DPW Nasdem Rusdi Mase Pasesu, kemudian Ketua PKS Sulsel Amri Arsyid, dan Ketua PKB Sulsel Ashar, ya. Seperti itu rekan Pio. Namun ditekankan oleh sapaan dari Saharudin bahwasanya dalam sebulan ini koalisi perubahan akan segera melakukan konsolidasi untuk membahas siapa yang akan menakodai tim pemenangan Anies untuk di Sulsel sendiri. Tetapi rekan Anissa, untuk posko pemenangan sendiri, posko untuk Anies Muhaimin, sejatinya ada banyak relawan dari pasangan Amin ini yang sudah membentuk posko pemenangan, baik itu di tingkatan Kota Makassar maupun di daerah kabupaten sendiri. Begitu rekan Anissa. Ya, yang terakhir rekan Erlan. Ya, yang terakhir rekan Erlan, apakah mengingat bahwa memang belum ada posko utama atau posko gabungan yang dihadirkan oleh para pendukung dari pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kota Makassar, apakah memang dapat diinformasikan beberapa posko yang sudah pernah didatangi oleh Anies Baswedan ataupun mungkin oleh Bapak Muhaimin Iskandar, rekan Erlan? Baik, rekan Anissa, jadi pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 5 November, Anies menyambangi salah satu posko relawan yang ada di Jalan Meranti, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dan di kesempatan itu Anies menyapa ratusan relawannya maupun masyarakat sekitar, terutama membagikan warga yang yang membutuhkan air bersih. Sebagaimana diketahui bahwa Makassar saat ini itu tengah dilanda krisis air bersih akibat dampak dari kemarau yang berkepanjangan. Dan tadi kami menyambangi salah satu posko Korean. Jadi Simpul ini adalah salah satu posko dari Simpul Relawan Anies yang berada di Jalan Meranti, Kota Makassar. Jadi posko itu diresmikan langsung oleh Anies Baswedan pada kunjungan Anies pada bulan 7 2023 lalu di Makassar. Saat itu Anies diundang khusus oleh pengurus APEXI
untuk memberikan adu gagasan. Begitupun dengan dua capres lainnya. Dan di sela-sela kunjungannya itu Anies menyambangi posko tersebut untuk meresmikan langsung dan didampingi langsung oleh pimpinan partai politik pengusung dan juga simpatisan dan relawannya. Begitu rekan Anissa. Ya, terima kasih rekan Erlan atas liputan lengkapnya dan informasi yang tentunya disajikan kepada para Tribuners mengenai seperti apa kemudian beberapa posko pemenangan atau mungkin posko pendukung dan simpatisan dari pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin di Kota Makassar. Terima kasih rekan Erlan. Baik. Ya, dan selanjutnya masih akan kami menampilkan beberapa cuplikan video mengenai situasi dan kondisi terkini dari beberapa tentunya posko pasangan calon presiden ketiganya dari ketiga calon presiden Republik Indonesia. Ya, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu semua sudah dengar, Pak Anies bukan hanya berpikir bagaimana setiap tahun Bapak Ibu bawa cergen. Perubahan Indonesia adalah perubahan untuk anak cucu kita. Semoga hari ini air ini akan mengalir untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih semua warga, semua PKS, semua Nasdem. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB akan menentukan masa depan Indonesia akan berubah di tangan Bapak Anies Baswedan. Oh ya, depan sedikit Pak. Ya. Ya, jauh lagi kan. Sebelah sini Pak. Awas. Ini kan mikrofonnya mati. Tapi dulu Pak. Aduh, please. Sering mati lampu Pak, keluhannya. Apa? Ini ya. Apresiasi bisa menjaga air bagi warga yang dibutuhkan. Tapi ini bukan solusi yang jangka panjang. Ini adalah solusi temporer. Kami melihat pembangunan kita selama ini konsentrasinya pada infrastruktur makro. Infrastruktur mikro, yaitu infrastruktur untuk rumah tangga, justru sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Apa infrastruktur mikro itu? 1. Kebutuhan air untuk rumah tangga. 2. Kebutuhan listrik untuk rumah tangga. 3. Kebutuhan gas untuk rumah tangga. Itu semua adalah contoh-contoh infrastruktur mikro. Nah, kami salah satu prioritasnya adalah membangun infrastruktur mikro, sehingga rumah tangga itu urusannya dibantu diselesaikan oleh pemerintah.
sekarang nih keluarga perlu air, dia cari sendiri. Perlu gas, dia cari sendiri. Nah, kalau negara membangun infrastruktur mikro, maka rumah tangga itu dananya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain dan pelayanannya bisa berjalan tanpa ada interupsi, tanpa ada hambatan. Jadi prioritasnya di situ. Pak, ya. soal lain Pak, soal tim pemenangan Pak, penyusunan tim pemenangan bagaimana Pak? Jadi gini, kapten pemenangan kita ini ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, termasuk yang di sini nih. Itu adalah tim pemenangan, kapten-kapten pemenangan kita. Jadi bukan sebuah superhero pendekatannya, tapi Avengers. Nanti lengkap semua diumumkan. Pak, ya. Soal hasil survei Pak, SFRC soal hasil survei Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya karena beliau dalam perjalanan dari PowerPoint ke bandara. Karena hari ini ada program bagi-bagi air bersih, beliau mampir bertemu dengan Bapak Ibu. Tapi membangun infrastruktur supaya Bapak Ibu bisa menikmati air di rumah masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Mau dilanjutkan atau mau berubah? Mau berubah? Ya, dan yang terakhir sebagai informasi selanjutnya, para Tribuners, adalah liputan yang telah kami sajikan mengenai informasi seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan pasangan dengan nomor urut 3, yakni pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, selamat siang Tribuners. Kembali lagi saya Aldi, jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Saat ini sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024 yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, tempat rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi untuk situasi pada siang hari ini, di mana posko pemenang ini masih dalam proses pembuatan meja-meja untuk isi dari posko Ganjar Pranowo yang ada di Kota Makassar pada siang hari ini. Nah, jadi untuk beberapa posko dari tim pemenang Ganjar ini cukup besar, yang dimana di dalamnya seperti ini, belum lengkap untuk beberapa barang-barang karena memang masih tahap untuk perbaikan. Dan di sini kita ada beberapa ruangan juga atau ruang-ruang rapat yang nantinya akan digunakan. Nah, untuk rapatnya itu berada di sini, di
mana untuk kegiatan-kegiatan pemenang atau sosialisasi yang nantinya akan dilakukan tim pemenang daerah atau TPD Sulawesi Selatan Ganjar Pranowo akan bermarkas di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, untuk sisi luarnya dia atau pekarangan belakangnya seperti ini, Tribuners. Nah, belakangnya juga cukup luas, dapat kita lihat. Namun posko pemenang ini masih dalam tahap renovasi. Nah, jadi ini bagian-bagian ruangan-ruangan yang belum terpakai. Beberapa peralatan juga masih saat ini sedang dikerjakan. Kalau jalan ke belakang itu kemana? Sekarang. Buntu saya lihat itu. Ada pintunya di belakang ya? Oh ini. Oke. Ini musola. Oh ini musolanya ya. Nah jadi ini nanti untuk musola dari posko pemenangan Ganjar Pranowo yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Dan untuk pekarangan-pekarangan luarnya itu dia seperti ini, Tribuners. Jadi posko dari Ganjar Pranowo sendiri sangat besar ya, cukup luas. Dan ada untuk lantai 2-nya atau rooftopnya. Seperti ini Tribuners. Itu untuk naik ke lantai 2-nya. Beberapa ruangan lagi, mungkin sekitar ada 5 kamar untuk bagian pekarangan belakang. 5 ruangan ya, maksud saya. Jadi ruangan ini sangat besar ya tentunya. Jadi ini tempat rapatnya ini kayak ini. Jadi ini tempat rapat kalau ada rapat untuk teman-teman koalisi dari partai pengusung Ganjar Pranowo. Kalau aktivitas untuk ininya Kak, kegiatan-kegiatannya biasa ada di sini, maksudnya kayak teman-teman dari partai koalisi atau bagaimana? Oh sering ada setiap hari ya? Kadang kalau misalkan ada kegiatan, undang untuk kompetisi. Oh nanti kalau ada kegiatan baru mereka datang ya? Oh, oke. Jadi tidak setiap hari memang ada di sini? Kalau dari teman-teman partai? Ya, kadang juga kalau misalkan mau datang, ya datang. Ada 4 partai koalisi pengusung dari Ganjar Pranowo sendiri, mulai dari partai pengusung utama yaitu PDI Perjuangan, ada P3, ada Hanura dan juga Perindo. Nah, pengakuan dari beberapa orang yang ada di sini juga, posko ini kadang diisi oleh teman-teman dari partai koalisi. Kalau di sini ada kegiatan atau arahan-arahan yang diberikan,
di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, di mana rumah jabatan Gubernur itu tempat ini dan posko pemenang di sini. Tempat berada di sebelah Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentosa, Makassar. Ini meja-meja yang nanti digunakan di dalam sepertinya. Nah, tadi pengakuan dari beberapa pengerja ini untuk digunakan di dalam ruangan, maksudnya di pekarangan belakang Ganjar, posko Ganjar Pranowo yang ada di Sulawesi Selatan. Tribuners. Di mana ketua tim pemenang daerah Ganjar Pranowo di Sulsel itu saat ini jabatan ketua diisi oleh Dr. Udin Malik atau menantu dari Wali Kota Makassar, yaitu Dani Pomanto, yang akan berjuang maksud saya untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai calon presiden yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Ini belum ada aktivitas atau informasi untuk kegiatan rapat yang akan dilakukan pada hari ini dari tim pemenang Ganjar Pranowo, dan situasi dari posko TPD Ganjar di Kota Makassar juga masih sepi, atau hanya ada beberapa orang yang mengerjakan meja-meja untuk ditempatkan di dalam posko atau ruangan belakang seperti gambar yang tadi saya ambil. Dan ternyata posko ini juga masih dalam tahap renovasi ya tentunya. Di dalamnya juga masih sementara perbaikan untuk bagian ruang tengahnya dan ruang-ruang rapat di dalamnya. Nah, ini dia ada 4 partai pengusung, yang dimana partai utama itu tentunya dari Partai Ganjar sendiri, yaitu PDI Perjuangan, ada P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Baik Tribuners, sekian laporan dari saya, jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Ya, dan demikianlah informasi yang dapat kami sajikan mengenai seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan ketiga calon presiden Republik Indonesia di Kota Makassar dan tentunya Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan informasi dan berita lainnya yang telah kami sajikan dalam beberapa informasi berita yang kami tayangkan di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam Tribun Timur Live Update edisi Rabu 15 November 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Dan tentunya informasi lainnya dapat Anda simak di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan satu informasi menarik pada hari ini Tribuners, yakni pasca Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia mengumumkan 3 nomor urut para calon Presiden Republik Indonesia dalam kontestasi pemilu 2024, yang dimana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di nomor urut 1, dan juga untuk pasangan Prabowo Subianto dan juga Kaisang Pangarep berada di nomor urut 2, dan disusul oleh Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD di nomor urut ketiga. Dan tentunya dengan pengumuman nomor ini, atensi masyarakat semakin besar terhadap kontestasi pemilu dan juga meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan dan mengawal pemilu 2024 nantinya. Tak terkecuali dari para pendukung dan juga tentunya simpatisan dari ketiga calon ini. Dan sebagai salah satu informasi menarik yang akan kami sajikan pada hari ini Tribuners adalah seperti apa suasana dan kondisi terkini dari posko pemenangan dari ketiga calon Presiden Republik Indonesia yang berada di Kota Makassar. Dan untuk informasi pertama datang dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Dan untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Kebanggaan Tribun Timur, yakni rekan Fakih. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Fakih. Halo, selamat siang Tribuners. Ya, dapatkah diinformasikan kepada para Tribuners mengenai seperti apa posko dari relawan atau pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep di lokasi saat ini? Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah juang pemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, di belakang saya ini merupakan posko atau rumah juang yang sejak awal 2023 ini berdiri sebagai pusat aktivitas dari tim kampanye Prabowo Subianto. Nah, seperti terlihat di layar kaca, lokasi ini berada tepat di Jalan Haji Bau, tepatnya di pinggir jalan Tama Haji Bau, dan memang dengan melihat secara langsung sudah nampak sebagai rumah pemenangan ya. Terlihat ada tulisan Prabowo Presidenku, Gerindra menang, dan juga beragam atribut yang dipasang oleh Partai Gerindra, dan juga sudah nampak ada nomor urut 2 sesuai dengan hasil dari pencabutan nomor urut pada malam hari tadi di kantor KPU Pusat, bahwa calon presiden pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2. Dan di rumah ini memang kalau kita melintas di jalan Haji Bau sudah nampak sekali rumah juang ini terletak tepat di antara rumah-rumah yang lainnya dengan beragam atribut kampanye seperti spanduk, baliho, dan juga bendera Gerindra, serta berdiri paling tinggi yang ada di belakang saya itu bendera Republik Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para Tribuners. Sepertinya sebelumnya saya sempat salah menyebutkan bahwa calon wakil presiden dari Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya rekan Fakih, apakah memang dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada aktivitas dari para pendukung dari kedua capres ini? Ya, untuk pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, memang semenjak beberapa
waktu terakhir selalu aktif ya, aktivitas di Rumah Juang ini. Memang aktivitas biasanya mulai berlangsung di sore hari, mulai ramai itu para kader-kader, baik itu partai koalisi maupun juga para simpatisan yang datang ke Rumah Juang ini. Bahkan kemarin sewaktu pemilihan nomor urut ya, pencabutan nomor urut di kantor KPU Pusat di Jakarta. Nah, Rumah Juang ini ditempatkan oleh para simpatisan dipimpin Direktur Kampanye Prabowo, Bapak Anhar ya, Anhar Rahman yang langsung memimpin para simpatisan, kemudian masyarakat untuk menonton langsung pencabutan nomor urut yang dilakukan oleh para ketiga calon presiden. Dan beruntungnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2 sesuai juga dengan nomor urut dari partai pengusung utamanya yakni Gerindra yang juga di nomor urut 2 pada Pileg 2024. Nah, dalam beberapa waktu terakhir memang aktivitas terus berlangsung di Rumah Juang ini, baik itu oleh para simpatisan maupun para caleg hingga ke masyarakat yang memang terbuka untuk masyarakat umum. Termasuk tadi malam yang merupakan puncak ya, banyak sekali kader-kader partai koalisi yang juga turut ikut nonton bareng bersama masyarakat, kemudian makan malam bersama, berbincang, berdiskusi terkait dengan bagaimana pemenangan Prabowo Subianto yang resmi mendapatkan nomor urut 2 bersama Gibran Rakabuming Raka di tanah Sulawesi Selatan. Seperti itu. Ya, selain menjadi aktivitas dari seluruh kader partai Gerindra dan juga pendukung pengusung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran, apakah juga Rumah Juang ini digunakan atau dibuka secara umum kepada masyarakat luas atau seperti apa, rekan Fakih? Ya, Rumah Juang pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya sudah ada sejak awal 2023 lalu ya. Dan Rumah Juang ini mulanya memang untuk pemenangan Prabowo yang memang diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon presiden. Kemudian beralih menjadi mendukung pasangan Prabowo Subianto setelah menetapkan kembali Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. Nah, semenjak awal 2023, Rumah Juang ini sudah berdiri menjadi posko pemenangan, kemudian diresmikan oleh Ketua DPP Harian Gerindra, Sufmi Dasko pada bulan Maret 2023. Akhirnya rumah ini resmi menjadi posko pemenangan dari Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, semenjak saat itu rumah ini akhirnya menjadi pusat aktivitas bagaimana tim sukses atau tim kampanye Prabowo Subianto beraktivitas setiap harinya. Nah, Rumah Juang ini akhirnya dibuka untuk masyarakat umum, dibuka untuk seluruh masyarakat baik itu di Makassar, Sulawesi Selatan yang berkunjung di Kota Makassar untuk bisa datang setiap harinya di Rumah Juang ini untuk sama-sama mendiskusikan, sama-sama menelurkan ide ataupun memberikan masukan terkait pembangunan bangsa baik itu secara nasional ataupun secara regional di Sulawesi Selatan. Nah, Rumah Juang ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum, mulai dari masyarakat umum dari pegawai maupun sebagai pekerja buruh misalkan ataupun ojek online, itu terbuka semua. Bahkan tadi saya sempat cerita dengan beberapa orang yang berada di dalam rumah ini, hampir setiap harinya didatangi oleh ojol ataupun kita lihat petugas kebersihan di Kota Makassar untuk singgah beristirahat ya. Singgah beristirahat, disediakan ada air minum juga yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi memang ini menjadi pusat yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama menelurkan ide bagaimana pembangunan bangsa. Dan rumah ini tidak pernah tertutup, 24 jam terbuka lah untuk masyarakat. Dan itu tadi disampaikan oleh beberapa para penjaga yang setiap harinya berada di Rumah Juang ini. Dan memang dari pagi sampai sore biasanya silih berganti orang datang, kemudian beristirahat, ataupun sambil ngobrol-ngobrol juga di dalam Rumah Juang, seperti itu. Ya, lantas rekan Fakih, mengingat gedung ini memang sudah berfungsi, dialihfungsikan menjadi Rumah Juang dan tentunya posko pemenangan atas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Lantas adakah informasi mengenai sebelum menjadi posko pemenangan, rumah atau gedung ini adalah diperuntukkan untuk apa, rekan Fakih?
Ya, jadi untuk diketahui rumah Juang ini memang dulu sebagai rumah biasa ya juga, dan juga kantor, sempat menjadi kantor di Gerindra juga di sini. Kemudian saat ini beralih fungsi di bawah kepemimpinan Direktur Kampanye Anhar Rahman, menjadi rumah Juang, dan semenjak di awal 2023 ini sudah berfungsi sebagai rumah Juang Prabowo Subianto, dan akan beraktivitas sampai nantinya pada Pilpres 2024, dan akan menjadi pusat untuk aktivitas dari baik nanti ketika Prabowo Subianto tiba di Makassar ataupun Gibran Rakabuming Raka yang tanggal 25 mendatang. Informasi yang dihimpun akan datang ke kota Makassar, dan ini memang berdiri di samping rumah-rumah masyarakat juga, ada beberapa rumah di sekitarnya, ada juga kantor ya. Dan ini menyatulah dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar, seperti itu. Yang terakhir, rekan Fakih, mengingat bahwa memang posko ini sudah mulai difungsikan sejak awal tahun 2023, seperti yang tadi rekan Fakih sampaikan. Apakah memang posko ini sudah sempat menjadi tempat penyelenggaraan acara yang cukup besar dari para pendukung pasangan calon Prabowo Gibran? Ataukah bahkan mungkin Pak Prabowo sudah pernah berkunjung ke posko ini, rekan Fakih? Ya, informasi yang dihimpun, rumah Juang ini memang pernah didatangi oleh Prabowo Subianto ya, yang pernah di beberapa bulan lalu sempat hadir sebagai Menteri Pertahanan di agenda milik Pemprov Sulsel ya, sebagai Menteri Pertahanan. Nah, salah satu kunjungannya dia menyempatkan diri sempat singgah di rumah Juang ini, kemudian sempat mengumpulkan kader-kader Gerindra di rumah Juang ini, kemudian memberikan arahan bagi pengurus kader, baik itu dari tim kampanyenya, dari kader Gerindra maupun dari koalisi saat itu. Nah, saat itu memang Prabowo Subianto sudah pernah menginjakkan kaki di rumah Juang ini, dan nantinya juga ketika datang di Makassar bisa dipastikan Prabowo Subianto akan kembali singgah di rumah Juang ini, dan dijadwalkan memang calon wakil presiden yakni Gibran Rakabuming Raka yang akan datang di sekitar tanggal 25 sampai 26 November mendatang, atau sekitar 2 pekan depan. Nah, itu dijadwalkan datang di Makassar. Kemudian ada juga jadwalnya untuk singgah di rumah Juang ini untuk memberikan pengarahan-pengarahan bagi tim kampanye, bagi simpatisan tentang bagaimana menyukseskan Pilpres 2024, dan juga bisa meraup suara dari wilayah Sulawesi Selatan untuk paslon nomor 2 ini. Seperti itu. Ya, dan informasi selanjutnya datang dari laporan terkini mengenai seperti apa suasana dari posko pemenangan pasangan calon Anies Rashid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Untuk itu akan melaporkan langsung juga dari reporter Tribun Timur, yakni rekan Erlan Saputra. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Anissa, selamat sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada.